kan, tapi di awal dia sudah bikin rusuh. Jadi saya turunkan. Kalau misalnya segar-segar mau naik, boleh saya naikkan kembali, tapi jangan bikin rusuh di komal kita. Seperti itu. Jangan segar-segar nggak menjual yang lain. Oh, segar. Iya, segar-segar nggak ada ilmunya sih. Oke, silakan Bang Kores dilanjut. Kita ada pasien atas nama Bang Draperi. Selamat malam. Gurunda mana? Ada Siap, malam. Oh. Ya, Bang Ya, Draperi. Draperi. Ya bang. Dari Kristen yayasan apa? Kristen aja. Yayasan Katolik, Protestan apa? Protestan. Oke, siap. Baik. Ada yang mau ditanyakan Bang Draperi? Iya bang. Kenapa umat Muslim sholatnya menghadap ke ini kiblat? Ke kiblat. Baik. Oh, iya. Jadi itu udah ada perintahnya dalam Al-Quran. Prinsip Muslim dalam beribadah adalah samina wa atona. Ya, kami dengar dan kami patuh. Ketika Allah berfirman, maka kami jalankan. Nah, sekarang tinggal kita bicara hikmah gitu. Hikmahnya apa nih ketika kita sholat menghadap ke arah Ka'bah gitu? Persatuan umat. Itu salah satu simbol persatuan dari umat Islam. Jadi nggak ada yang menghadap timur, barat, utara, selatan, atau proyektor ada di kiri kita ke kiri, proyektor ada di kanan kita ke kanan, nggak gitu. Ketika kita sholat, ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan menghadap satu arah yang Allah tunjuk, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah. Baik. Terus kalau ini bang, ini kan di dalam Ka'bah itu kan ada ruangan kan? Ya, Nah kalau sholat di dalam, dia menghadap kemana? kemana saja. Sholat di dalam itu kemana saja menghadapnya boleh, karena udah di dalam Ka'bah. Oh gitu. Ya. Nggak menghadap ke barat lagi begitu? Enggak, barat itu karena kita Indonesia gitu. Kalau misalnya orang-orang Muslim Eropa, dia menghadapnya ke timur dong, ya enggak? Barat itu karena kita di Indonesia ini posisinya. Nah, posisi Mekah di mana? Di baratnya Indonesia, maka kita menghadap ke barat kayak gitu, my bre. Jadi bukan arah angin. Ka'bahnya itu yang kita menghadap itu, gitu. Baik. Terus Ini aku lagi, sekalian bang. ya, senja biru nih. Senja biru kiblat pertama sebelum Ka'bah di mana? Kiblat pertama itu Ka'bah, ikhwan. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam membangun, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan Ka'bah, lalu kemudian diteruskan kepada suku Jurhum, lalu suku Huraizah, lalu kemudian suku Quraisy, lalu kemudian kepada kaum muslimin. Rasulullah SAW ketika sholat, ketika ibadah, menghadap ke Ka'bah sekaligus ke Baitul Maqdis. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, disitulah beliau bimbang karena tidak bisa sekaligus menghadap kedua-duanya. Maka dari itu Allah menurunkan ayat palingkanlah wajahmu ke arah manapun yang kamu suka gitu, dan telah ditetapkan kiblat itu ke Ka'bah yang ada di Mekah gitu. Ya, apalagi Draperi? Iya bang, ini apa? Allah kan ini bisa menghapuskan dosa. Oke. Kalau Hajar Aswad katanya bisa juga ya? Oke. Nah, di sini ya, ini kawan-kawan kekristenan kecele di sini gitu. Allah tidak pernah tertulis menghapus dosa. Allah Azza wa Jalla adalah yang mengampuni dosa. Perhatikan deh. Az-Zumar ayat 53. Ya. Segala dosa maka Allah adalah Maha Pengampun. Allah mengampuni dosa-dosamu. Itu Allah gitu. Nah, ketika posisinya menghapus, itu media-medianya banyak. Contoh kita meminggirkan kerikil-kerikil yang menghalangi manusia berjalan ke masjid, menghapus dosa. Berwudu, menghapus dosa narasinya. Sholat fardu, menghapus dosa narasinya. Mengistilami itu mengusap dan mencium dua rukun di Ka'bah, yaitu rukun Hajar Aswad dan rukun Yemeni, itu juga menghapus dosa. Jadi ketika bahasanya menghapus itu medianya, tapi ketika mengampuni itu hak Allah.
Malah justru gua yang bingung gitu. Kenapa di Yesaya 6:5-7 kok ada serafim dan batu mengampuni dosa? Harusnya kata-kata di situ menghapus bukan mengampuni harusnya. Gitu, My Bre. Kalau kata mengampuni kan kita manusia bisa juga mengampuni. Tapi kalau untuk menghapus dosa itu kan kehendak Tuhan gitu. Enggak, kalau di Islam itu menghapus itu media gitu. Karena ada suatu perbuatan, gerakan badan yang mesti kita lakukan sehingga dosa itu terhapus. Sebagaimana yang gue contohkan tadi gitu. Semua kan gerakan semua itu. Mengusap dan mencium gerakan, menyingkirkan kerikil gerakan, melakukan sholat fardu gerakan, berwudu gerakan. Kata kerja semua. Tapi ketika mengampuni itu hak. Itu hak. Ya, manusia mengampuni dosa ya bisa gitu. Tapi apakah ketika kita berdosa, misalnya nih ya, misalnya kita berdosa karena kita tidak menjalankan ibadah. Kalau Kristen apa ya contohnya ya? Kalau Kristen, Islam aja lah. Misalnya kita berdosa karena kita meninggalkan salah satu sholat fardu, sholat maghrib kita tinggalkan, kan gitu. Nah, apakah manusia punya hak mengampuni dosa kita meninggalkan sholat maghrib? Enggak, Bre. Enggak bisa. Iya. Boleh aku kasih sedikit, saudaraku? Ya, Guru Nda, udah standby Guru Nda? Sudah Dikit ya. standby, Bang Kore. Cakep, Masya Allah. Sip, nanti lanjut aku sama kasih guru data. kami ya. Ya, Aku Bun, kasih silakan. data satu dulu ya. Aku kasih data satu ya. Mohon izin, saudaraku ya. Nah, boleh sedikit ya, Gurunda? Ya, silakan. Ya, ini Silakan. di Saya Daniel ya. Daniel, jangan sedikit aja Guru mohon. Daniel ini ya, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi pada nabi-nabi punya arah ya kiblat. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Terima kasih, lanjut Guru, silahkan, mohon maaf. Jadi kalau kita berbicara mengenai amalan atau ibadah, semua nabi itu memiliki arah ibadah, arah kiblat. Bahkan terjemahan lama di kitab saudara sebelum direvisi, kata kiblat itu bertaburan di Bible. Nah, nanti saat ini kemudian barulah dihapuskan. Ya mungkin malu kali ya. Al-Quran menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ada kata Ka'bah di situ di dalam Al-Quran diterangkan. Apa yang dikatakan di sana di ayat ini? Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan amalan ibadah sholat, basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan juga kakimu sampai kedua mata kaki. Ini apakah ajaran baru? Ternyata tidak. Di Keluaran 40 juga dinyatakan hal yang sama. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan juga membasuh kaki dengan air dari dalamnya apabila mereka hendak ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mesbah, maka mereka membasuh kaki, membasuh tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam. Keluaran 40:31. Ternyata apa yang dilakukan umat Islam hari ini itu adalah satu ibadah yang memang rangkaiannya sudah diajarkan dari zaman dahulu oleh para nabi. Artinya benarlah pernyataan saya seringkali mengatakan bahwa Islam itu bukan agama baru. Islam itu adalah agama sejak Adam alaihissalam itu diutus sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para nabi itu adalah Islam. Coba Anda lihat bagaimana di dalam kitabnya orang Yahudi. Apakah mereka melakukan ibadah yang sama, rutinitas ibadah yang sama dengan umat Islam? Sama. Justru yang berbeda itu adalah mohon maaf, agama Kristen. Karena tempat ibadahnya orang Kristen masuk tidak lepaskan alas kaki. Masuk, duduk dia pakai kursi dan seterusnya.
Rumah ibadah orang Yahudi dan Islam tidak ada kursi, tidak ada meja di dalam. Mereka semua lantai berdiri untuk kemudian bersujud. Nah, ini yang membedakan kita. Sekira begitu, silakan. Oh ya, terkait dengan penghapus dosa, batu penghapus dosa. Jadi lagi-lagi saudara harus memahami di dalam Yesaya 6 nomor 6 dan juga nomor 7, di situ sangat jelas ada batu bara yang diambil dengan sepit dari atas mesbah. Dia menyentuh kepada mulutku serta berkata, jadi batu ini menyentuh mulut siapa? Yesaya. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Sama dengan apa yang dilakoni oleh umat Islam. Lagi-lagi sama. Nah, jadi kalau saudara saya mengatakan, kok bisa kayak begitu? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 29 juga nomor 14, ternyata di sana kulit, daging dan kotoran ketika dibakar itu juga sebagai penghapus dosa. Nah, ini adalah hal yang sangat menarik untuk dikaji. Sedangkan di Kristen, penghapus dosa itu adalah anak manusia. Ini yang jadi permasalahan besar yang tidak bisa terselesaikan antara Yahudi dengan Kristen. Karena Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi dengan mengatakan orang Yahudi menghapuskan dosa dengan cara mengorbankan binatang. Tapi Kristen muncul kemudian mengatakan penghapusan dosa itu dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Ini masalah besar. Oke, saya mau jawab dulu cuma. Ya, jadi begini. Kalau saya nanti menyinggung dari kaitan pembahasan ini dalam agama kalian, jangan disebut saya memfitnah atau menyalahkan, atau sering dianggap kami mengolok-olok agama Islam, kan begitu ya. Silakan. Jadi tolong jangan ada keluar kalimat begitu. Itu yang pertama. Yang kedua begini. Kalau Juma berkata tadi, Nabi Muhammad tadinya sebelum di Madinah dia punya kiblat. Nah, di mana alasan ini dia punya kiblat? Nah, itu yang pertama. Terus kedua, ketika dia ke Madinah, dia berubah lagi kiblatnya. Sebelum di Madinah dia punya konsep ada kiblatnya. Setelah di Madinah dia buat lagi konsep kiblat. Berarti boleh dikatakan Muhammad ini adalah Allah kalian sebagai penentu kiblat, di mana maunya Muhammad di situlah kiblat kalian. Belum lagi contoh kiblat yang kalian singgung sudah pernah dicatat di dalam perjanjian lama. Lalu Juma tadi menyinggung mesbah. Aduh Juma, tolong, sangat jauh mesbah perjanjian lama dengan mesbah kalian itu tidak ada di Al-Quran, ya. Yang ada kalian kiblat arah ke baitmu, ya. Baitmu itu adalah milik kalian. Di dalam Yahudi itu adalah mesbah. Nah, saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda memahami kata mesbah dalam konteks, ya, gedung ibadah yang dibangun oleh Salomo dan dibangun kedua oleh Zerubabel, itu nggak bisa kamu samain, Juma. Nggak bisa kamu samain. Karena ritual-ritualnya itu sangat sempurna, detail. Kalaupun tadi kamu singgung sedikit berkaitan dengan kotorannya bisa dibakar menjadi penghapus dosa, salah kamu membaca ayat itu. Nanti kapan waktu saya terangkan itu penjelasan ayat ini. Namun yang saya mau akhiri begini, Juma, dengarin. Sekarang orang Yahudi udah nggak ada lagi mesbah itu, Juma, ya. Sampai sekarang orang Yahudi nggak ada lagi seperti cara-cara yang ditulis di dalam perjanjian lama itu. Kenapa? Karena bait Allah mereka, mesbah yang dibangun oleh Salomo yang langsung daripada Yahweh itu udah nggak ada lagi. Sekarang keagamaan Yahudi itu udah nggak ada lagi, Cuma sebab yang sah bait Allah itu adalah yang hancur tembok-tembok puing-puing sekarang itu. Supaya kamu tahu,
Jadi kalau kamu katakan orang Yahudi juga masih membuat kalau masuk ke bait Allahnya itu mereka cuci kaki, enggak, pakai sepatu. Coba lihat itu mereka ketika mereka masuk ke tembok ratapan itu, boro-boro cuci kaki, pakai sepatu, supaya Anda tahu. Dalam arti bahwa sampai sekarang orang Yahudi udah nggak ada lagi bait Allahnya. Cara penyembahan di dalam mezbah yang ada di dalam perjanjian baru itu, perjanjian lama itu pun sudah nggak terrealisasi lagi secara konkret. Karena sekarang orang Yahudi itu udah Yahudi abal-abal, ya. Coba kalau kamu cerdas, cari sekarang orang-orang Yahudi, peranakan-peranakan di luar itu sudah dites DNA untuk menurut mereka bahwa supaya banyak masyarakat orang Yahudi sampai sekarang. Tapi sesuai dengan perintah Allah yang ada di dalam Alkitab, itu udah nggak ada lagi dilakukan oleh orang Israel. Jadi kalau kalian bilang orang Yahudi atau orang Israel, Yahudi itu melakukan pelayanan ibadah seperti yang di perjanjian lama, nonsen, udah tidak ada lagi. Nah itulah makanya Yesus pernah menubuatkan di dalam Matius pasal 24 dikatakan, batu-batu ini, kata batu-batu ini menunjuk kepada bait Allah akan hancur. Aku akan bangun bait Allah ini dalam 3 hari. Di manakah bait Allah itu? Itulah yang ada di dalam tubuh Yesus. Sebab tubuh Yesuslah bait Allah yang sesungguhnya turun dari surga ke dunia ini. Dan di dalam dialah kami berada. Karena Yesus telah menebus kami dengan tubuhnya. Maka kami pun disebut bait Allah. Karena rohnya diberikan di dalam kehidupan kami. Sekarang kalian, bait Allah kalian di Arab itu bukan bait Allah Zuma dalam konteks perjanjian lama. Itu udah ngaur, alias keder, alias, maaf kalau saya katakan lebih kasarnya, tersesat, alias palsu. Demikian Zuma, silakan lanjut. Oke, ya baik. Terima kasih kalau saudara sudah menceritakan tentang bait suci yang ada bagi Yahudi itu sudah enggak ada. Memang betul, karena Allah akan mengambil dan menyerahkan kerajaannya kepada bangsa lain. Dan kerajaan itu harus kerajaan, bukan halusinasi. Anda juga harus belajar, Bung, bagaimana kemudian Abraham ketika dia berjalan menuju ke selatan dari kota Mesir, di situ dia mendirikan rumah mula-mula. Coba kamu tunjukkan ke kami, mana rumah mula-mula yang didirikan oleh Abraham? Ada? 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 Kalau ada, tunjukkan itu di mana. Ya, itu PR. Ini sudah 600-700 tahun, tidak ada orang Kristen yang mampu menunjukkan itu. Terkait dengan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Kad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kami melihat wajahmu wahai Nabi Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, yaitu Taurat dan juga Injil, tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Kejadian 49 jelas sekali diterangkan, tongkat estafet tidak akan diberikan sebelum yang berhak itu datang. Siapa yang berhak? Itulah dia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saudara mengatakan tidak ada lagi bait suci, memang betul. Yesus sendiri mengatakan, wahai perempuan, ada saatnya nanti kau tidak akan menyembah lagi di gunung ini, dan juga tidak akan menyembah lagi Tuhan di Yerusalem. Sesungguhnya kerajaan Allah akan diberikan kepada mereka yang berhak untuk menggaungkan nyanyian baru bagi Allah. Itu jelas. Jadi kalau Anda mengatakan bait suci adalah Yesus, itu ajaran dari mana? Siapa yang ajarin? Ya, sementara Yesus mengatakan akan diberikan kepada bangsa lain. Jadi Anda kemudian hanya bisa berasumsi riak. Kemudian
yang perlu saudara pahami adalah ketika berbicara mengenai Ka'bah, satu-satunya penggenapan yang menjadi sesuatu yang tidak bisa terbantahkan ketika Tuhan mengatakan seluruh keturunan Kedar, Nebayot akan menghimpun domba, onta, kambing, lembunya di kota yang akan dipilih oleh Tuhan. Itu di mana? Siapa keturunan Kedar? Siapa keturunan Nebayot? Serambi Mekah adalah pusat daripada ibadah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang mereka adalah anak-anak Kedar dan Nebayot. Kemana keturunan mereka ini? Kemana? Sejazirah Arab ketika mereka mempersembahkan kurbannya kemana? Ke Vatikan? Ke Yerusalem? No. Setiap tahun keturunan Kedar dan Nebayot mempersembahkan kurban di Mekah Al-Mukarram. Anda mau bantah? Pakai kacamata berarti, supaya Anda paham. Yesaya 60 jelas sekali bahwasanya Tuhan memberikan nubuatannya, penjelasannya, bahwa keturunan Kedar dan juga Nebayot akan menghimpun kurban-kurbannya, dan itu hanya ada di Mekah. Oke ya? Keturunan Kedar dan Nebayot tidak pernah mempersembahkan kurbannya di Vatikan, apalagi di Yerusalem, apalagi di Vatikan. Itu satu poin yang perlu saudara pahami. Ingat, Abraham mendirikan bait suci, Abraham mendirikan mesbah, Abraham punya kemah pertama. Tunjuk di mana itu? Mana sekarang tempat yang paling bersejarah yang terjadi terhadap Abraham? Kamu tunjukkan kepada kita. Oh, itu ada di Vatikan, Suma, ada di Tanah Toraja, atau ada di Manado, Suma. Tunjukkan. Jangan cuma bisa berasumsi. Silakan. Oke. Kalau Anda katakan bahwa akan diambil kerajaan itu, sekarang tidak akan mungkin agama yang duluan seperti Israel, apalagi Kristen, mempercayai kerajaan yang diambil oleh Islam itu dibawa ke Arab. Nenek lo kiper, nggak bakal. Jangan ngadi-ngadi cuma. Lalu kamu bilang kerajaan itu kerajaan Salman. Kerajaan minyak kali. Anda itu membawa penyesatan cuma. Jangan begitulah. Kalau Anda masih berpegang kepada kerajaan yang disebut di dalam Alkitab itu, lalu Anda percayakan kerajaan itu kepada kerajaan Raja Salman, kamu membuat dosa lebih banyak lagi cuma. Kamu akan dihakimi dengan perkataanmu itu. Kerajaan yang dibawa oleh Tuhan Sang Maha Besar, lalu kamu alihkan kepada kerajaan Salman. Tentu itu tidak mungkin. Itu yang pertama cuma. Aduh, kok ada tungtang tung sih? Diam dulu apa? Saya lagi ceramah nih supaya Juma ini tobat. Yang kedua, kamu katakan bahwa mesbah atau bait Allah yang dibangun oleh Abraham di mana sekarang? Emang ada bait Allah dibangun oleh Abraham? Ini belajar Juma, belajar kamu. Di mana ayat mana di Al-Quran, ayat mana di Alkitab Perjanjian Lama ada yang bernama Abraham membangun bait Allah? Tapi saya maklumilah kalau kamu itu disitulah. Ya, kalau saya katakan nanti kebodohanmu mungkin dianggap saya menghina. Sementara kalau kamu mengadi-ngadi begini kan bagi framing sebagai debater yang intelektual dan sangat kritis, itu bukan sesuatu yang baik ya cuma ya. Kenapa? Karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama hanya ada satu bait Allah yang dibangun megah,
yaitu bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Yang dibangun Raja Salomo ini dihancurkan di masa zaman Jerubabel, lalu ditawan mereka, tetapi dia kembali dengan kuasa Tuhan, dibangunnya lagi itu di tempat yang sama. Ini fakta sejarah Jemaah. Jangan kamu ngadi-ngadi, ditulis itu bukan saja hanya di dalam Alkitab, itu fakta sejarah. Supaya Anda tahu, ahli-ahli arkeologi sudah menemukan itu. Lalu kalau Anda bertanya, membuat sebuah asumsi, bait Allah dibangun oleh Abraham, dari mana Anda? Dari mana Anda pahami itu? Inilah kesesatan-kesesatan yang seringkali logika kalian sebut akalia, tapi sesungguhnya bukan berakal karena tidak fakta. Nah, sekarang saya mau katakan kepada Anda, kalau disebut korban Jumat, tadi saya udah bilang, cuman saya nggak mempersiapkan detail seluruh korban ini, saya harus sampaikan kepada Anda. Saya minta kepada Anda, bagaimanakah orang Islam dalam hal mengkonsep korban untuk dipersembahkan di Ka'bah kalian atau di Islam? Samakah konsepnya dengan korbano yang ada di dalam Israel? Tentu itu sangat jauh bedanya. Ibarat langit dan bumi. Demikianlah korbano dengan korban yang dipotong-potong, dijual lalu dikasih kembali ke warung Padang. Itu bukanlah korban Jumat, ya. Jadi Anda paham itu ya, supaya nanti jangan saya bantai lagi kamu di dalam debat ini kalau kamu masih bertahan di situ. Silakan lanjut. Ini kayak film horor. Ya, jadi gini, tolong diskusi dengan saya itu pakai ilmu ya, jangan cuman penolakan, pamer ketololan, kebahlulan. Otak semakin tua semakin kerdil, ilmu tak bertambah, mulut aja semakin lebar. Di Kejadian 13 Anda baca satu perikop. Abraham jelas diceritakan setelah keluar meninggalkan Mesir, dia menuju ke arah selatan kota Mesir. Kemana lagi kalau bukan ke semenanjung Arabia? Oke? Kalau dia mengarah ke selatan, berarti dia mengarah ke semenanjung Arabia. Itu yang perlu saudara pahami dulu. Bagaimana kemudian Faran, Ka'bah, dan juga pengorbanan anaknya Ibrahim itu sering disalahartikan dan kemudian dipleset-plesetkan oleh Kristen. Sementara Yahudi tidak pernah ribut dengan masalah ini. Hanya Kristen yang adalah penghuni gelap, entah dari mana datangnya, yang selalu membawa-bawa narasi yang tidak beralasan, kecuali hanya ingin membelokkan fakta. Jadi ketika kemudian saudara harus belajar, Anda harus memahami bahwa di dalam Kejadian 17, 21, 22 dan seterusnya itu jelas menceritakan bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim berangkat dari Ur Kasdim, Kejadian 11, sampai ke Haran, itu masih di Kejadian 11, sampai di Syekhem, sudah naik ke Kejadian 12, sampai ke pegunungan sebelah timur Betel, itu Kejadian 12, sampai seterusnya. Bahkan sampai Abraham dimakamkan di Gua Makfela, itu jelas dalam kitabnya orang Yahudi. Yang jadi permasalahan kemudian adalah ketika Abraham mula-mula mendirikan kemah, itu di mana? Mula-mula kemudian dia mendirikan Betel, itu di mana? Di arah semenanjung Arabia yang menuju selatan dari Mesir. Itu di mana tempatnya? Dan tunjukkan di mana itu. Adakah? Nggak ada. Kalau kemudian Anda mengatakan ada bait suci yang didirikan oleh Abraham atau tidak ada, buktinya dalam kitabnya orang Yahudi. Dia mendirikan mula-mula mesbah. Coba Anda belajar lagi deh. Nah, di mana mesbah itu? Di mana kemah pertama yang didirikan oleh beliau? Kejadian 13 nomor 3.
dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan lainnya, dari selatan sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Itu di mana itu? Tunjukkan di mana Betel ini. Betel yang pertama kali ini di mana? Tunjukkan ke saya. Ada. Di area selatan Mesir itu kemana itu ada Betel yang sampai hari ini berdiri dengan megahnya. Selain daripada kota Mekah, itu yang mana? Coba tunjukkan ke saya. Bantah saya pakai data. Kalau ada sih, tapi tidak akan mungkin Anda temukan. Bentar, saya mau bicara dulu. Sabar dulu pendeta Alken, sabar. Lalu kemudian yang perlu saudara pahami ketika berbicara mengenai apa yang diramalkan nabi-nabi terdahulu, sejumlah besar onta. Ini di mana ini? Akan menutupi daerahmu. Onta-onta muda dari Midian, Eva. Ini di mana ini? Lalu kemudian dikatakan keturunan daripada Kedar dan juga Nebayon akan mengumpulkan kemudian hewan kurbannya di sebuah tempat ibadah. Itu di mana tuh? Di Yesaya 60 nomor 7. Segala kambing domba Kedar. Ini Kedar ini siapa? Anak kedua dari Ismail. Akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot, anak pertamanya Ismail, akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan atas mesbahmu sebagai korban yang berkenan kepadamu, dan aku akan menyemarakkan bait keagunganmu. Ini di mana ini? Di mana keturunan Ismail menghimpun hewan kurbannya? Di mana itu? Coba tunjukkan di mana itu. Silakan. Ini untuk yang kedua kalinya. Jangan sampai Anda nggak jawab lagi. Kerajaan Allah, kerajaan Salman, tolong tanggapi dulu itu. Iya. Jadi udah cukup. Aku dulu sekarang. Ya. Belum. Kerajaan Allah, kerajaan Salman. Saya heran dulu ya. Biar Saya heran kok data-data di dalam teks-teks Alkitab diambil untuk menjadi kebenaran. Ini kitabnya orang Yahudi, Luken, kitabnya orang Yahudi. Ini bukan kitabmu, Ken. Ken, ini bukan kitabmu, Ken. Ini bukan kitabmu. Ini kitabnya Bani Israel. Anda Bani Paulus, beda. Saya heran, lucu kalau aku bicara kamu seperti anjing karena kamu menggonggong itu aja. mencoba ingin menipu. Kok kamu heran? Emang ini kitabmu? Ini kitabnya Kristen. Dengar dulu. Saya tanya dulu. Yesaya ini kitabnya Kristen. Kau tadi banyak bicara. Sebelum kau bicara jawab dulu, Ken. Kamu itu pendeta tapi ilmu nggak ada. Ini Yesaya kitabnya Kristen. Dengar. Ntar aku ngomong dulu. Enggak, saya tanya dulu. Luken dengarkan, pendeta. Pendeta Luken dengarkan. Pendeta dengarkan pertanyaan saya. Ini kitab Yesaya kitabnya Kristen. Dengar dulu aku jawab. Enggak malu. Aku heran. Teks-teks Alkitab. Loh, Siapa ini yang malu? kitabnya Yahudi, bukan Siapa yang kitabmu. malu? Udah. Luken, kitabnya Yahudi ini. Jangan-jangan kau ingin mengatakan ini kitabnya Kristen. Dengar. Kamu ingin mengatakan ini kitabnya Kristen. Kamu baru kenal 600 tahun. Kamu ingin mengatakan ini kitabnya Kristen. Kok bagaimana 600 tahun Kamu ingin kau baru mengatakan mengenal? ini kitabnya Kristen. Kamu nggak punya malu. Ya udah. Dengar. Ini kitabnya Yahudi, Bung. Siapa yang malu? Kristen itu agama yang didirikan di Roma. Aku lagi bicara. Ini Hargai dong. bukan kitabnya orang Kristen ini. Hargai dong, Suma. Aku hormati kamu. Ini saya Coba tidak butuh dong. penghormatan, tidak butuh penghormatan dari pendeta, nggak Iya, butuh. bukan, ini karena Ini dialog. akui dulu. Ini Akui dialog dulu loh. bahwa Ini ini dialog. kitabnya Yahudi. Akui dulu. Ini kitabnya Dengar, Yahudi. ini dialog, jadi kita saling menghormati. Akui Ini dulu dialog. ini kitabnya Yahudi. Iya, aku jelasin. Ya, jangan, Jadi saya dengar. tidak butuh penjelasan. Akui dulu bahwa ini kitabnya Yahudi. Dengar, aku mau katakan Akui dulu. Akui malu, dulu. kamu Yang lucu mengutip-ngutip itu kamu, yang isi lucu itu Alkitab kamu. untuk Yang lucu membenarkan kamu. kamu. Ini bukan kitabmu. Kenapa Padahal kamu ambil? teks-teks Alkitab kamu Luken, ambil keliru semua. Luken, ini bukan Kamu kitabmu, Luken. kelihatan seperti orang berhikmat, padahal tidak. Aduh, Pendeta kasihan unyu-unyu. Ini kitabnya Ternyata Yahudi. kamu suka nyontek-nyontek ya. Ini kitabnya Yahudi, kamu rampok. Bukan. Ini Ya. kitabnya Yahudi. Sadar kau, Luken. Penipu jemaat dengan mengambil kitabnya Yahudi. Ini kitabnya Yahudi kau jual ke jemaat. Udah. Paham kau? Udah. Ini kitabnya orang.
Kau katakan, Diam dulu, Bro. lucu ya kamu semua ngambil-ngambil dari Alkitab. Nenek lu kiper, lu Ken. Ini kitabnya Yahudi, Bung. Saatnya kau sadar. Udah. Jangan kau jual kitabnya Yahudi ke jemaat demi untuk perutmu. Paham lu Ken? Udah. Paham ya? Awas. Sama-sama Biarkan. bukan kitab Lu, Ken. kita, Biarin. Luken. Udah. Luken, Biar saya sama-sama balik bukan di kitab situ, kita, Luken. Saat bedanya Luken. kamu merampok, Udah. kami tidak. Udah, Jung. Saya hanya Jung. membacakan siapa yang cocok dengan kitabnya Yahudi ini. Kristen tidak punya hak terhadap kitabnya Yahudi, paham? Kristen itu penumpang gelap. Hah? Udah cuma. Paham ya, Udah, saya Luken ya? jawab, Cuma. Kau punya malu, Luken ya? Kau Udah, bungkus udah itu, saya jawab, kau Cuma. renungkan. Udah. Oke. Jangan Ya. demi perutmu bengkak, Saya mau jawab. kau ambil kitabnya orang, Saya- kau klaim kitabnya orang. Seakan-akan jawab kamu dulu, yang saya punya mau jawab kitab. dulu. Lo Ken, Ya. ingat itu ya? Pendeta? Ingat itu, ini bukan Oke, kitabmu, ya, kitabnya saya- Yahudi. Jangan sampai saya telepon mohon- temanku yang Yahudi suruh masuk di sini biar nampar mukamu. Jangan sampai lo ya. Izin dulu, Luken. Mohon maaf. Pak Luken, Pendeta kamu Luken. duduk ambil pulpen, catat, ambil pulpen, catat semua penyampaian saya supaya kamu belajar. Pendeta kok Oke. gitu. Baik. Ya. Jadi begini cuma, supaya Anda tahu, harus Anda bisa pisahkan antara mesbah dengan bait Allah, ya. Disinilah kajian Anda belum begitu dalam tentang Alkitab kami. Harus dipisahkan mesbah, catat cuma, catat. Harus Anda pisahkan pengertian Keliru mesbah sekali Suma, dengan anakku, bait kamu Allah. keliru sekali mengutip-utip kitab orang Pencuri Kristen. kitab, diam, itu bukan Kamu- kitabmu, Tuyul. Itu Perjanjian kitabnya lama adalah Yahudi. penggenapan perjanjian baru. Nenekmu Sadar kau tidak? kiper. Ya? Itu kitabnya Kau Yahudi. kelihatan berhikmat, tetapi sebenarnya Kitabnya tidak. Suka sekali. Yahudi. Jangan Malu kau aku lihat ngaku-ngaku. kamu ya, Kitabnya anakku. Yahudi. Kamu Jangan kau malu aku ngaku-ngaku. lihat ya, mengutip-utip kitab Luken, orang lain Luken, untuk mau ndak kamu membenarkan diskusi ya, dengan anakku, saya membuktikan kamu bahwa jangan kitabnya ya, Yahudi yang kalian malu rampok? Mau aku ndak? ya, malu aku lihat kamu Mau ya. tidak kamu Ya, diskusi dengan saya kutip-kutip- pakai timer untuk membuktikan bahwa kitab ini kutip-kutip bukan kitabnya kitab Kristen? orang Mau ndak? lain ya. Berani Seperti tidak? kelihatan berhikmat, kayaknya Berani berilmu, tidak? padahal kau tidak tahu persis. Luken, Aduh. berani tidak? Jangan sampai kau keluar-keluar kayak gini Suma, tiba-tiba ada yang kamu syahadat lagi. berkoar-koar. Kamu Mau malu tidak ya. kamu buktikan bahwa Kamu harus malu ya, kitab yang mengutip kamu kitab-kitab gunakan orang sebagai lain. perjanjian Tidak lama itu baik. adalah kitabnya Yahudi bukan kitabnya Kristen. Berani tidak kau? Berani tidak saya tantang kau sekarang? Kita buktikan bahwa perjanjian lama yang nempel di kitabmu itu adalah kitabnya agama lain yang kalian rampok. Berani enggak? Tidak merampok itu penggenapan perjanjian Berani baru atau tidak? perjanjian lama. Kamu harus malu. Kamu harus malu. Berani tidak? Berani tidak? Kamu baru Berani kenal tidak? Tuhan 600 tahun kok mau Berani ajarin tidak? kami. Saya tantang kau buktikan bahwa Hai perjanjian anakku, lama itu adalah janganlah kitabnya orang seperti Kristen. orang bebal ya. Berani Suma. tidak? Berani Kamu tidak? itu kelihatan seperti berhikmat padahal bodoh ya. Saudara framing diturunkan. Kamu suka sekali kita aja kutip-kutip bertiga. orang lain, Host, kitab-kitab orang lain. Bang Suma dengan Luken, Ya. kita buktikan bahwa Mari kitab buktikan, yang kamu buka sebut ayat-ayat perjanjian semua. lama itu Ya. adalah kitabnya agama Yahudi. Berani enggak? Tidak, itu adalah kitab orang Kristen karena perjanjian baru Berani tidak? menggenapi perjanjian Berani lama. tidak kau Ya. buktikan? Berani tidak Ya. kita buktikan Sudah bahwa terbukti dalam Kristen kejadian. selama ini menggunakan hasil rampokan Tidak. dari Tidak. kitabnya Yahudi? Berani tidak? Kejadian, kenapa kamu harus ambil Berani kitab kita? tidak? Berani tidak? Kenapa? Jawab dulu. Itu Kenapa bukan kamu suka kitabmu, ambil Luken. nyontek-nyontek? Malu Luken, aja kau Luken, ini. itu bukan kitabmu. Ya. Perjanjian Malu. lama itu kitabnya Keliru, Yahudi keliru. kita. Malu-maluin. Kitabnya Yahudi. Kasihan. Berani enggak? Ya, Berani anakku, tidak jangan kamu begitu ya. diskusi dengan saya? Kamu tidak boleh mengklaim-klaim begitu, Suma. Membuktikan. Tidak Tuh, baik sudah ada begitu. timer. Sudah ada timer. Kamu tidak baik ya. Tidak. Berani tidak? Berani tidak kau diskusi dengan saya? Membuktikan bahwa perjanjian Kamu lama tidak itu baik, kitabnya ya. Yahudi. Kamu tidak Berani baik tidak? ya. Ya, Suma tidak baik anakku, tidak baik Tidak kamu berani. mengkutip-kutip. Kenapa? Kamu takut malu. Jangan Kamu nyontek. takut jemaatmu Kamu justru- kabur. kamu Karena malu. kitab Banyak yang yang kamu dengar. pakai itu adalah kitabnya Yahudi. Bagaimana mungkin Kristen kamu itu mau berbeda nyontek-nyontek dengan kitab orang Yahudi. lain? Kamu yang merampok kitabnya Kamu Yahudi. menyontek-nyontek Kamu alasan apa, merampok dasar kitabnya apa Yahudi. kamu? Apa Ya, dasarmu dasar mengambil apa kitabnya kamu? Yahudi? Pendeta, apa dasarmu menggunakan kitabnya Yahudi? Apa dasarmu? Apa dasarmu? Mana legalitasnya? Mana legalitasnya Memalukan Kristen? sekali. Kamu yang Memalukan memalukan. sekali.
Kamu yang memalukan, Bung. Kitab orang lain Kamu kok dinyontek-nyontek. seorang pendeta. Ini Aduh, kitabnya malu Yahudi. Kristen Malu sekali. pemakan babi, sadarlah kau Keliru, penyembah keliru. manusia. Ini kitab Perjanjian Yesaya yang lama saya itu gunakan. menyempurnakan, Itu ya, adalah perjanjian kitabnya orang Yahudi yang kamu Kamu rampok. sangat memalukan, Kamu nggak ya, sadar mengambil kitab perjanjian orang lama lain, itu ya. adalah kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta, lalu kalian pakai. Malu kan? Malu. Saatnya Kristen sadar perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi yang diambil secara ilegal oleh Kristen, lalu ditempel di kitabnya mereka yang adalah surat-surat kanon dan juga kisah para rasul serta surat-suratnya Paulus. Pencuri kitab Spanyol separuh nyolong. Paham? Gak berani. Kenapa kabur? Lawan saya. Ayo, saya memang sedang mencari pendeta yang bisa membuktikan bahwa perjanjian lama itu adalah kitabnya Kristen. Bukan, perjanjian lama itu murni kitabnya orang Yahudi, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Dan saya akan buktikan jika ada pendeta Indonesia yang berani berdiskusi dengan materi ini. Saya pasang badan, silakan. Maling ngaku dia yang korban. Brr. Pendeta Luken. Ya, ini ada pasien selanjutnya, Bapak Siombing. Pak Siombing Naburju. Selamat malam, Pak Siombing. Pak Siombing. Kalau 3 kali nggak ada suaranya, saya turunkan ya, Pak. 1. Itu pendeta Luken ditarik aja lagi naik, dijambak lagi dia. Bukan saya yang turunkan ya, Pak. Itu pendeta Luken turun sendiri. Bukan turun, itu kabur. Oh, kabur. Oke. Nggak ada tangga kok. Teman-teman 3.900 telah menyaksikan bahwa pendeta Luken tadi sudah kabur. Selanjutnya ada pasien kita, yaitu ada Steve Austin. Selamat malam, Steve Austin. Halo, Steve Austin. Steve kabur ini si Hutasoid. R. Hutasoid ini dia namanya Steve Austin. Gak sadar pakai kitabnya orang. Wah, karena sudah sekian lama 200-2000 tahun kalian mengambil kitabnya orang, gak sadar-sadar merasa punyamu. Cuma aku datang besok. Giliran ditanya, mari kita berdiskusi untuk membuktikan kitab perjanjian lama itu adalah kitabnya Yahudi. Berani malah kabur. Merasa batun. Halo, R. Hutasoid. Selamat malam, Bang Jume. Bang Juma ya? Salah. Aduh. Bersuara saya turunkan ya. Terima kasih. Ya, silakan Bung. Coba kamu bela pendetamu tadi yang kabur itu. Enggak, ini nama lengkap ini Juma apa Satpam sih sebenarnya? Saya Juma, boleh dipanggil Sapam boleh. Kau panggil cleaning service juga boleh. Terserah kamu, suka-suka kamu. Enggak, ini Juma apa Satpam gitu loh. Baru aku tahu kalau Juma itu Satpam gitu. Ya terserahmu, kau mau panggil cleaning service, apalagi yang kau suka, suka-suka kamu. Terserah. Tapi nggak sesuai loh mulutnya Satpam kok besar Itu kali. dia, itulah hebatnya. Sapam tapi melumpuhkan iman Kristen. Hebat kan? Allahu Akbar, Masya Allah. Bagaimana seorang Sapam mampu membunuh Tuhannya Kristen? Sapam Romawi menaikkan ke atas tiang, menusuk lambung Tuhannya Kristen. Kan kasihan. Tepuk tangan untuk Sapam. Kita aja. Sapam Romawi loh, membunuh Tuhan yang Kristen. Aduh, luar biasa sapam-sapamnya Romawi. Subhanallah. Hidup Sapam, Allahu Akbar. Sapam membunuh Tuhan yang Kristen. La haula wala quwata illa billah. Muhammad Rasulullah. Ada Tuhan, ada Tuhan dibunuh sama Sapam. Pak Satpam, Keren. aku ketawa bentar ya, Pak Satpam, nggak apa-apa. Ya silakan, saya bantu tertawa, bantu.
Juma Satpam. Kenapa rupanya Satpam itu? Kenapa? Kenapa Satpam itu kalian benci kali? Kenapa? Bukan benci Satpam, Tapi congornya nggak sesuai gitu loh. kenapa tidak sesuai? Kalau seorang Satpam berbicara kebenaran tidak boleh? Benaran, iya boleh lah, Bang. Nah, boleh. Terus apa masalahnya? Apa masalah? Jadi sewot gitu sih, Bang. Iya, kamu yang sewot. Seorang Satpam berbicara tentang kebenaran, terus kenapa kamu yang kesurupan? Kok kesurupan? Hmm. Yang bilang kesurupan siapa? Ini tadi Satpam bicara kebenaran, kamu kesurupan. Suma, enggak ada yang benar kamu Suma, enggak ada yang benar. Mari kita diskusi. Membelokkan, Suma. Lawan saya Kamu pakai membelokkan. ilmu. Ayo aku tanya kamu dulu. Jangan bertanya. Kita lanjut pembicaraan kita. Kamu mengatakan Kita lanjut saya pembicaraan salah. pertama. Kamu katakan saya tidak benar. Masih kau tanya. Saya yang harus tanya bertanya. kamu. Karena kamu yang benar, aku tanya yang kamu. salah. Apakah kamu sudah diselamatkan, Biasanya yang benar itu yang ditanya. Kucuk. Kamu yang benar, aku yang salah. Supaya aku benar, aku bertanya. Setuju nggak? Pakai otak nggak naik ke sini? Pakai otak enggak? Kamu mengatakan saya salah, berarti yang benar kamu. Boleh tidak saya bertanya kepada kamu yang benar? Jangan malah kau bertanya kepada yang salah. Kuculuk. Kristen menuju kepunahan mulai oleng semua. Ayo dong, hadapi Bang Suma pakai ilmu dong, saudara-saudara Tidak, Kristen. kamu yang akan binasa Bang Suma. Kamu yang akan Pakai binasa ilmu. Suma. Hadapi Bagaimana saya, kamu wong caranya Tuhanmu selamat, saja Bang? binasa. Tuhanmu Bagaimana saja binasa. caranya Gimana selamat? sih? Memang untuk itu dia datang harus mati Bang, untuk keselamatan kita. Tapi kamu mati Bang, karena kamu tidak percaya dia. Mana? Apa Bodoh tujuannya kamu. Yesus datang? Itu jalan yang benar Bang. Itu Apa yang baru bilang tujuannya kebenaran. Yesus datang? Kamu membelokkan. Apa tujuannya Yesus? Aku Apa tanya tujuannya kamu, Yesus kamu datang? sudah selamat Bang. Kamu Apa sudah selamat. tujuannya Kamu Yesus? sudah selamat. Apa tujuannya Yesus datang? Kamu selamat Bang. Eh. Nah, aku tanya dulu, Apa kamu selamat. tujuannya Yesus Ya, datang? Kamu selamat. Tidak Selamat. Bang, kamu binasa Bang. Menurut Yesus Kamu saya sesat, selamat. Bang. Menurut Yesus. Sesat. Menurut Yesus Sesat. saya selamat. Bagaimana caranya kamu selamat Bang? Coba. Coba bagaimana Yesus kamu selamat? mengatakan Caranya hidup bagaimana kekal, kamu selamat? dengar, Bang? hidup kekal Bagaimana? itu adalah diam, Bagaimana diam. caranya Kamu kamu selamat, bertanya Bang? diam. Kamu bertanya kamu diam, saya Bagaimana caranya jawab. kamu Dasar Bahlul, kurangi makan babi lah. Orang kalau habis bertanya diam, biar dijawab sama guru. Ini gurunya mau menjawab masih juga bertanya terus. Dasar Bahlul. Kurangi tidur sama babi. Ya, yang terbaik makan babi. Nanti kau dibakar sama api. Yesaya 66, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Nah, itu kitabnya Yahudi tuh. Jangan lagi kau bilang kitabmu. Follow ya. Kitabnya Yahudi diklaim kitabnya, malu. Follow akun Sinelia itu kegunaan biar kakak bisa dapetin bebas opsinya ya sayang ya. Tuhannya dibunuh Satpam Romawi kok. Langsung pakai Piye toh? ya. Dan sesuatu dari harga. Coba yang berilmu host, yang berilmu dinekan. Kalau ada sih. Bang Zuma silakan turun dulu karena Bang Zuma di report ini Bang. Bang Zuma di report ini Bang. Bang Zuma di report ini Bang. Kalau ini Bu Lydia, nih lagi iklan nih Bu. Kalau ini Bu Lydia, nih lagi iklan nih Bu. Kalau ini Bu Lydia, nih lagi iklan nih Bu. Oh, sengaja dia. Kalau ini Bu Lydia, nih lagi iklan nih Bu. Di mute, harus mute. Parah Oten, mengacau, Dia sengaja Ini sih. mengacau, bawa iklan mengacau. ke sini supaya di report. Ya, Oten yang berilmu, silakan naik. Laskar Api semangat, tap tap
share. Kita tunggu dulu gurunda kita Bang Zuma. Wah, error ini. Lalu Ken kemarin terpukul, lihat yang syahadat dia turut menyaksikan. Malam ini terpukul lagi. Kabur. Jurus ninjanya keluar. Ya bunda, maju bunda. Ayo bunda Rahma. Ya Ustaz. Nggak ada hotel Ustaz. Bunda diam. Itu tuh bulat itu. Allahu Akbar. Yang bikin emosi gurunda itu tadi sih. Hujat. Koin. Itu kan. Kenapa sih otakmu itu kotor? Ken, kenapa otakmu kotor sih? Terlalu banyak kok konsumsi babi, makanan haram. Makanan haram kok banyak konsumsi gitu loh otakmu. Aduh, sering makan haram sih. Makan haram jadi aduh, isi perutmu penuh haram jadi gitu mulutmu yang keluar yang jelek-jelek ya. Aduh, gimana sih? Kurangi makan babi. Babi tuh haram di Bibelmu Imamat 11, babi haram. Kabur dia. Udah tahu haram dimakan. Nah, itulah jadinya. Naik bukan mau diskusi. Mau ribut. Bilangi gurunda satpam. Padahal yang membunuh Tuhannya siapa? Astagfirullahaladzim. Ya, terus lain buat ada yang kawan salah data. dengan pekerjaan satpam. Emang salah gitu? Ya, tentu kan tidak salah. Gitu. Yang hina gitu. Emang ada masalah apa dengan satpam? Kalau bukan satpam yang jaga di bank siapa lagi? Itu betul. Salah. Betul. Yang Iya. jaga di sekolah, yang jaga di bank, yang jaga di kantor, itu yang jadi mereka tuh salah tuh pekerjaan yang mereka lakukan. Dan yang pasti gurunda itu paham itu. Tetapi dia dituduh dia berusaha menghargai yang versi satpam, makanya beliau oke, emang kenapa gitu. Nah, itulah bagaimana beliau berusaha untuk menghargai. Justru yang tadi itu tiba-tiba pribadi dengan tuduhan entah apalah maksudnya, bukannya debat diskusi pakai data pribadi. Ini yang lag di layar saya kawan-kawan juga sih dari tadi. Sudah mulai report Ustaz. Jadi nge-lag terus ini di saya juga. Ini udah 1,2 miliar. 1,2 M. Ya Rasulullah, ya Habiballah Muhammad, ya Rasulullah Muhammad, ya Habiballah. Ayo teman-teman Oten, silakan naik yang berilmu. Kalau tidak menguasai Bible, duduk yang cantik, bertanyalah yang baik. Yang mau belajar Islam, tanyakan kepada kami Al-Quran. Nggak usah kamu menistakan profesi, nggak usah. Ya, nggak perlu. Kenapa? Kalaupun saya satpam, apakah satpam itu hina? Kalaupun saya satpam, apakah ente yang menggaji saya? Kan bukan. Nah, kalaupun saya driver, kan bukan mobilmu yang saya pakai. Kalaupun saya satpam, bukan seragam yang saya pakai. Apalagi kalau saya pun cleaning service,
Itu pekerjaan-pekerjaan mulia. Ya. Dikira kalau Bang Juma satpam terus akan ditinggalkan sama fan-fannya gitu. Janganlah kayak begitu. Ya, karena Tuhanmu mati dibunuh satpam, satuan keamanan Kaisar Romawi. Jangan ya, jangan. Gak usah. Kenapa? Di Indonesia ini ada jutaan satpam dan mereka itu terregistrasi di bawah tanda tangan Kapolri langsung. Mereka dilindungi oleh negara. Kau harus belajar itu. Orang jadi satpam sekarang biayanya mahal, Bong. Jadi jangan kau hinakan profesi saudara-saudaramu. Ya, kiri kanan tempat tinggalmu itu banyak satpam. Kamu ke mall itu satpam. Kamu ke mana-mana, bahkan gerejamu pun yang rumah Tuhan katanya dijaga sama satpam. Kamu jangan rendahkan itu. Paham ya? Patung Tuhanmu Yesus dijaga satpam di gereja. Takutnya kalau tidak ada satpam di gereja jaga patung Tuhanmu dirampok orang. Kamu nggak khawatir patung Tuhanmu itu diambil sama maling? Nggak khawatir. Nah, makanya ada satpam jaga patung Tuhan. Hargailah itu profesi. Paham ya? Jangan lagi naik ke sini kita bahas tentang dua agama. Jangan bahas-bahas yang lain. Naikkan aja Oten. Kalau mau ambil cara singkat, salibkan Bang Suma. Itu. Kalau hanya kor-kor kayak gitu, kalian tidak akan pernah menghentikan saya, nggak pernah. Hina pribadi saya sehina-hinanya sekuat kamu bisa. Silakan, penghinaan yang paling hina di atas muka bumi ini kau lontarkan ke Bang Suma, silakan. Ya, itu tidak akan menghentikan langkah saya, gitu ya. Selamat malam. Ya, selamat malam Halim. Kenapa itu marah-marah? Marah, tadi ada pendetamu yang tidak ada ilmu mengklaim kitabnya Yahudi sebagai kitabnya Kristen. Tak ada malunya. Kitabnya agama lain diklaim sebagai kitabnya. Datang dia klaim, jangan kau pakai kitabnya, kitab itu kitab kami. Ada malu. Kitabnya Yahudi diklaim kitabnya sendiri. Nah, itulah hebatnya Kristen. Murid Yesus kan orang Yahudi, bro, nggak ada masalah. Muridnya Yesus iya, muridnya, karena muridnya orang Yahudi. Kalian orang apa? Lah, surah Ibrahim ayat 4 gimana? Kalian orang apa? Surah Ibrahim apa? Kalian orang apa? Saya tanya, kalian orang apa? Muhammad diutus hanya untuk sesuai bahasa kaum. Tidak ada hubungannya. Saya tanya, ini kitabnya Yahudi untuk Bani Israel. Ini juga kitabnya Yahudi hanya orang untuk Indonesia, Bani Israel. Oke. Al-Quran juga untuk orang selesaikan dulu. Orang Indonesia. Selesaikan dulu itu kitabnya orang yang kalian ambil. Selesaikan. Sama, kau selesaikan juga itu. Tidak dong, karena Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Lah, terus surah Ibrahim 4 mau bil bayyinati waz zubur wa ansalna ilaika dzikr litubayyina linnasi. Az-Zikr adalah Al-Quran yang diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Selesai, oke? Nah, sekarang di mana legalitasnya kitabnya orang Yahudi kalian pakai? Tunjukkan. Kamu tadi barusan mengakui bahwa murid-murid Yesus juga orang Yahudi. Muridnya Yesus, yang saya tanya Kristen. Yang saya tanya Kristen. Yang saya tanya Kristen. Muridnya Yesus orang Yahudi. Muridnya Yesus orang Yahudi. Muridnya Yesus orang Yahudi, bukan Kristen. Yang saya tanya ini kalian. Di mana Kristen itu pertama kali ada di Antioquia. Penyembah manusia bernama Yesus. Iya, itu selesaikan dulu. Makanya selesaikan juga. Selesaikan dulu.
Makanya Selesaikan orang dulu. Kristen Arab tidak seperti kau, bahkan Islam Arab nggak ada seperti kau ngomong begitu. Lah, kau Mana ada coba diri. buktikan Kau legalitasnya kalian menggunakan kitabnya Yahudi itu tertulis di Legalitasmu itu yang mana? harus kau tunjukkan. Kau Wa ma siapa Muhammad? arsalnaka illa kaffatan linnas. Kau siapa Rasulullah Muhammad? Muhammad sallallahu Bro. alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat Bro, manusia. kau Itu apanya dalilnya Muhammad? jelas. Iya, Nah, sekarang jelas saya tuh. tanya, Surah Ibrahim 4. mana Muhammad legalitasnya diutus. orang-orang Roma menggunakan Ini yang kitabnya katanya Yahudi? Burunda Mana? itu. Mana? Jangan Mana? bersuara, bro. Oke. dengar baik-baik. Legalitas, saya minta legalitas. Mana Kau legalitas? legalitasmu di mana? Kau apanya Muhammad? Wa ma Kau tahu. arsalnaka illa kaffatan Rasul linnas. diutus hanya untuk sesuai bahasa kaumnya. Kau apanya Sekarang Ayo, kamu jawab tunjukkan kau. legalitasnya Nggak mana jawab kau, ya. kalian Legalitasnya menggunakan kalian kitabnya Islam, Yahudi. Legalitasnya kalian di luar Arab. Saya apa? minta mana? Apa? Mana legalitasnya? Satu aja. Legalitasmu mana? Satu aja yang saya minta. Kau apanya Satu Muhammad? aja. Nggak bisa jawab kau kan? Satu Segini doang aja. kemampuanmu. Segini Satu doang aja. kemampuanmu. Dari Legalitasmu kitabnya mana? orang Yahudi Apa diutus dasar untuk landasanmu seluruh umat bahwa manusia. kau Nggak mengaku usah manusia umatnya semuanya. Muhammad? Ayo. Tunjukkan aja untuk Ayo, mana? Bani Paulus ada nggak? Mana legalitas? Mana? Ada tidak? Mana dalilnya? Mana dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi Segini doang. bahwa Segini Taurat itu adalah Apa kitab kau? yang diperuntukkan Moderatormu. untuk orang Roma? Ada enggak? Moderatormu atur dulu, jangan langsung ke Ada jam-jam tidak? meniut. Atur dulu. Oke, Ada saya jawab tidak? ya. Oke, saya jawab. Silakan. Kamu sendiri sudah mengakui bahwa murid Yesus orang Yahudi. Nah, Itu sekarang muridnya kau, Yesus. legalitasmu apa mengakui Muhammad Itu nabimu? muridnya Yesus. Apa Yang saya legalitasmu tanya mengakui Kristen. Muhammad nabimu? Yang Apa saya legalitasmu? tanya Kristen. Yang saya tanya apa legalitasmu mengakui Muhammad nabimu? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Nah sekarang mana legalitasnya Kristen agama Romawi ini menggunakan kitabnya Yahudi? Silakan. Mana legalitas kalian mengakui Muhammad nabimu? Surah Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Gantian ngomong. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Langsung Tiadalah Nabi Muhammad diutus kecuali untuk seluruh umat manusia. Jangan kau Oke ya? sangkal Al-Quran, bro. Sudah aku jawab. Jangan Nah kau sekarang sangkal Al-Quran. giliranmu. Surah Ibrahim ayat 4. Mana Surah legalitasnya? Ibrahim ayat 4. Mana Muhammad diutus legalitasnya? hanya untuk orang Arab. Orang-orang Roma menggunakan kitabnya orang Yahudi. Mana? Ini main mute ini. Mana? Ini mereka ini Mana sangat takut sama legalitasnya? haleluya, ya. Coba mana Oke. legalitasnya? Legalitasmu mana? Sesuai surah Ibrahim ayat 4. Muhammad diutus hanya untuk Bani Arab. Apa urusan Mana Muhammad? dalilnya bahwa dia hanya diutus untuk orang Arab? Mana? Mana dalilnya? Oke. Surah Mana, Ibrahim mana? ayat 4. Baca. Ayo, Surah Ibrahim baca, ayat 4. baca, Ayo. baca. Loh, kok takut Baca. kau baca? Ayo baca. Baca. dong. Baca Mana? dong. Ini. Loh, kok takut? Surah Ibrahim ayat 4. Oke. Rasul diutus sesuai Oke. kaumnya. Kau siapa? Oke, Ayo. baik. Oke, mantap. Oke, Diam. santai dong, santai. Habis ini kamu jawab janji ya. Oke? Habis saya menjawab ini janji ya. Kalau kamu tidak menjawab giliranmu ditanya, kamu turun ya. Bicara dulu sebelum saya jawab. Karena ini sudah 4.000 kali saya jawab pertanyaan kamu ini. Hale. 4.000 kali, jangan berbohong. Kalau saya sudah jawab, dengar, kalau saya sudah jawab, giliran saya bertanya, dan kalau kamu tidak menjawab pertanyaan saya, kamu turun. Oi, takut ya? Boleh. Bukan, Oke. bukan. Untuk apa? Untuk Oke. apa? Kalau kau tidak menjawab, untuk apa di sini? Kenapa kau itu Untuk baca apa? aja? Untuk Tahu apa nggak kau di kamu? sini? Kalau Loh. kamu ditanya, kamu tidak menjawab. Untuk apa? Loh, saya kan akan jawab. Kenapa kamu takut? Oke, Hah? kalau kamu tidak Kenapa jawab, sih? kamu turun. Betul? Kenapa kalian begitu takut sama saya? Tidak ada yang takut. Ini saya mau menjawab, tapi setelah saya jawab, saya Oke. balik bertanya. Oke. Kalau kamu Silakan. tidak menjawab pertanyaan saya, kamu turun. Oke ya? Iyakan dulu. Waktu saya terbuang percuma karena ini sudah sering saya Saya jawab. juga percuma. Kalau kau takut bilang saja dari tadi Saya juga akan udah jawab. dibilang, kan?
Tapi Kalian setelah jangan takut saya sama haleluya. menjawab, Makanya orang saya awam jangan yang naik bertanya kemari. kepada Kalau saudara. ada Jumat, cukup Setelah haleluya saya yang naik. bertanya, Kalau kamu mereka jawab. berani, haleluya cukup. Saya membranding jawab, mereka ini. saya jawab. Silakan jawab. Tapi setelahnya Silakan kamu jawab. menjawab pertanyaanku, boleh? Oke, silakan jawab surah Ibrahim. Kalau ayat kamu 4. tidak jawab, apa? berarti legalitasmu kamu diturunkan. apa? Mengakui Muhammad jadi nabimu, sementara surah Ibrahim ayat 4 jelas Oke, Muhammad diutus setelah hanya saya untuk menjawab, setelah Ayo. saya menjawab, kamu turun. Setelah kamu tidak bisa menjawab, oke? Terserah Anda kalau Anda takut. Terserah. Enggak, Karena ini kan rumah Anda. Enggak, gini, Hale, dengarkan. Kalian Pakai takut otakmu. sama saya. Pakai otakmu, Hale, pemakan babi, pakai otakmu, pemakan babi. Dengarkan. Pada saat saya menjawab, saya balik nanya. Kalau kamu tidak menjawab pertanyaan saya, kamu saya turunkan. Sudah di mute. Oke, kalau kamu tidak menjawab, saya turunkan. Haleluya naik, mereka terguncang kawan-kawan. Kalau Makanya jangan ada saya yang naik kemudian Kristen. bertanya, kamu Cukup tidak jawab. haleluya yang menghadapi Kalau Jumat. saya sudah menjawab dan saya bertanya, kamu tidak jawab, kamu saya turunkan. Cukup Betul? saya blender mereka ini. Mereka sangat takut sama haleluya. Mereka Betul sudah tidak? mute. Ya. Betul tidak? Tunjukkan. Baca Betul tidak? Kalau kamu tidak menjawab, saya turunkan. Betul? surah Ibrahim ayat 4. Saya akan baca, tapi setelah saya bertanya, kamu menjawab. Kalau kau tidak menjawab, saya turunkan. Sekarang. Kalau kamu tidak menjawab, saya turunkan. Betul? Berani enggak? Berani tidak kamu menjawab pertanyaan saya? Kau tahu nggak moderator mute saya? Tahu kau? Berani tidak kamu menjawab pertanyaan saya? Berani tidak? Saya di mute saudaramu, makanya saya berani tidak kamu menjawab pertanyaan saya? Kamu tidak disuruh keluar. Kamu disuruh menjawab. Berani tidak kamu menjawab pertanyaan sudah saya? bilang saya akan jawab. Oke, Makanya baik. sekarang Oke, dengar baik. ya. Dengarkan. Sudah. Saya Kamu sudah umumkan jawab. kepada orang Kristen. Saya sudah jangan jawab. ada yang naik ke komandan. Saya akan jawab. Haleluya. Saya akan jawab. Siapapun jangan ada yang boleh naik ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan baca. Al-Quran Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan menggunakan bahasa kaumnya. Apakah Rasulullah Muhammad SAW menggunakan bahasa kaumnya pada saat dia diutus? Menggunakan bahasa kaumnya. Bahasa apa? Bahasa Arab. Agar apa? Agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Oke. Ini saya sudah menjawab. Rasulullah Muhammad dengar. Rasulullah Muhammad SAW diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya. Nabi Musa diutus dengan bahasa kaumnya. Bahasamu apa? Nabi Isa alaihissalam diutus dengan bahasa kaumnya. Kemudian dengar. Masih saya. Sabar. Tunggu aja nanti akan kutanya habis ini kamu. Dengar. Rasulullah Muhammad SAW ketika diutus, dia diutus di tengah-tengah Bani Ismail yang menggunakan bahasa Arab, sehingga dia menerima Al-Quran dengan menggunakan bahasa kaumnya. Nah, apakah Al-Quran ini yang didatangkan dengan menggunakan bahasa Arab hanya untuk kaumnya? Tidak ada dalilnya. Al-Quran tidak dikatakan diutus, diwahyukan untuk kaumnya saja, tetapi Al-Quran diutus untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Al-Quran surah An-Nahl, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Al-Quran diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Namun Al-Quran diwahyukan menggunakan bahasa Arab, tapi kegunaannya untuk seluruh umat manusia. Saya sudah jawab. Jangan dibuka dulu, host. Saya bertanya dulu. Tolong tunjukkan dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi yang kamu sebutkan Perjanjian Lama, bahwa kitab itu diwahyukan untuk orang-orang Kristen atau untuk orang Roma. Oke. Silakan Anda jawab. Oke. Baca Markus 16 ayat 15, Matius 24 ayat 14. Oke. Baca. Kamu baca. Sekarang saya mau tanya, bahasa apa? Baca dulu. Kamu belum menjawab. Jangan kau takut. Kamu belum menjawab. Bahasamu
Kamu belum menjawab. Jawab saya. Kamu belum menjawab. Wahai umat Paulus licik. Umat licik. Umat licik. Laknatullah. Pencuri kitab. Laknatullah. Kafir laknatullah. Saya minta pertanyaannya saya dijawab. Mana jawabannya? Di mana di dalam kitabnya Yahudi bahwa kitab Yahudi itu untuk seluruh umat manusia? Baca di dalam Markus, nenekmu trompet. Mana ada di Markus? Orang minta kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Yunani yang saya minta. Mana di dalam kitabnya Yahudi bahwa kitab Yahudi itu diperuntukkan untuk orang Roma? Tunjukkan, itu aja pun. Baca di Markus, nenekmu kiper. Markus itu muridnya Paulus. Dia itu bukan orang Yahudi. Dasar penipu. Makanya kurangi menyembah manusia. Kalau perlu tinggalkan, biar kalian waras. Lanjut, host. Ya, sebagai informasi, saya informasikan kembali buat sahabat di bawah dan sahabat Kristen, di sini bukan gereja. Jadi di sini kita berbicara satu-satu. Anda bertanya, kami menjawab. Kami bertanya, Anda menjawab. Seperti itu. Jadi tidak ada berbicara rame-rame. Ini bukan gereja. Oke, ini room diskusi. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Jadi jika ada yang berbicara bersamaan, otomatis saya akan mute. Bukan kita takut. Saya pastikan, saya ulangi kembali. Anda bertanya, kami menjawab. Kami bertanya, Anda harus menjawab. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada pasien kita dari Sandra Mahesa. Selamat malam, Sandra Mahesa. Malam, Bang. Selamat malam. Iya, Bang. Dari sekte mana ini, Bang? Saya dari Tasikmalaya. Tasikmalaya. Kalau boleh tahu agamanya apa? Alhamdulillah saya Muslim, Bang. Oh, Muslim. Karena Alhamdulillah. ada tanda salibnya, Bang. Apa? Foto profilnya saya lihat ada salibnya. Nggak ada. Itu bukan salib. Baik. Tapi sebelumnya, Bang, saya mohon izin saya turunkan karena di sini kita utamakan yang Kristen dulu karena banyak antrian di bawah. Terima kasih ya, Bang. Selamat malam. Oke, siap. Salam kenal Bang Sandra Mahesa. Salam kenal juga, Bang. Iya, sehat Bang, sehat selalu. Jangan ada yang naik. Aku aja. Aku akan gunung mereka. Mulut. Ditanya di mana legalitasnya kitabnya Yahudi kalian pakai? Markus. Parah. Halo, selamat sore. Malam ini, Mbak. Oh ya, malam. Selamat malam. Iya. Gimana? Mbak Lydia. Lydia atau siapa ini? Iya, Lydia, betul. Saya dari tadi kok dengar apa itu, kitab apa? Yahudi dicuri orang Kristen. Yes, betul. Iya, saya itu sebenarnya ya nggak seberapa apa itu terlalu pakarnya Alkitab, tapi saya Kristen apa itu taat akan firman itu aja. Tapi kalau saya dengar kayak debat-debat gini itu ya rasanya sakit hati yang kalau apa itu menjelek-jelekan agama saya itu rasa sakit hati itu Ibu, ada, tapi mungkin Ibu bisa bantu saya tertulis di mana kitabnya orang Yahudi yang gereja sebut dengan sebutan Perjanjian Lama itu diwahyukan, dituliskan untuk orang Roma karena Kristen pertama itu adalah Roma. Oke, ada tidak Ibu? Di mana tertulis itu? Saya rindu ingin membaca kalau ada. Silakan. Yang ada saya kasih bocoran. Yang ada di Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat itu adalah hak milik Bani Yakub. Nah, berarti kalian tidak punya hak. Kalian bukan Bani Yakub. apa itu? Tadi yang dibilang Markus berapa itu? Coba dibaca tadi. Saya juga. Markus yang mana? Saya tidak ngerti. Saya kan tanya. Tadi saya tanya. Iya, begini Mbak. Kalau Markus, Matius, Yohanes itu kan surat-surat dari internal Kristen. Yang saya tanya ini Yahudi. Kan Markus, Matius, Yohanes, Lukas, surat-surat Paulus itu kan bukan kitabnya Yahudi. Yang saya tanya kitabnya
Yahudi, di mana legalitasnya orang Kristen pakai itu kitab? Ada nggak? Tuhan Yesus kan orang Yahudi. Orang Yahudi, Yesus. Kan kitab itu memang untuk Yahudi. Yesus orang Yahudi. Iya. Murid Yesus orang Yahudi. Yang saya tanya ini Kristen. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus. Paulus juga disebut Kristus. Dan murid yang pertama kali disebut Kristen itu pengikut Paulus, Mbak. Paulus juga ngaku Kristus loh. Jadi kalau Kristen pengikut Kristus, ya pengikut Paulus, Paulus Kristus. Karena yang pertama kali disebut Kristen itu memang kalau Kristen pertama kali itu muncul di Antioquia. Yang ada di Antioquia pada saat itu adalah Paulus. Berarti yang disebut Kristen ini adalah pengikut Paulus. saya itu nggak terlalu paham Alkitab, tapi saya ngerti kalau setiap baca itu kalau diterangin saya ngerti. Tapi kalau masalah apa itu caranya dulu itu saya kurang paham. Nah itu dia. Tapi Masa kan Anda ibu mengimani sebuah buku panduan yang tidak jelas? Kalau bukunya ngajarkan kesesatan, berarti ibu ikut sesat dong. Enggak dong, Pak. Nah sekarang kalau tidak, saya percaya. iya, baik. Kalau begitu, tolong berikan saya ilmu di mana Yesus pernah berbicara tentang kitab Anda. Misalnya surah-surah Paulus, di mana Yesus pernah mengajarkan surah Paulus? Sebentar ya, saya cari dulu. Iya, silakan Mbak. Yang lainnya aja dulu. Mungkin ada yang Kristen lagi yang naik sebentar. Oke, baik. Sambil Bu Lydia mencari datanya, kita ada kedatangan tamu juga. Yang kedua ada Bapak Rich Michael. Selamat malam, Bapak Rich Michael. Pak Michael. Halo, Pak Michael. Gak ada suaranya, tidak ada jaringannya. Kalau gitu kita turunkan. Bagaimana Bu Lydia? Datanya sudah ditemukan? Belum ya. Tadi Baik, pertanyaannya apa tadi? Di mana Yesus memberikan legalitas tentang surat-surat Paulus? Ya, ini ada pasien selanjutnya, ada R Hutasoid. Tadi sudah naik tapi nggak ada suaranya. Ini naik kedua kali, masih nggak ada suaranya juga. Halo, selamat malam, Hutasoid. 1, Hutasoid 2, Hutasoid 3. Nggak ada suaranya, kita turunkan. Ngerjain host aja nih orang dari tadi. Ya. Ayo, open biar tambah kerjaan hostnya. Mantap lah. Tapi nggak apa-apa, kita kedatangan tamu nih. Kemarin katanya sudah sempat sudah mualaf. Cuman waktu pada saat selesai bersyahadat, akunnya langsung turun dan belum mengirimkan nomor handphone dan juga KTP. Nggak apa-apa, kita sambut dulu ya. Saudara baru kita ini, saudara Muslim yang baru saja bersyahadat kemarin di roomnya Bang Ibes. Iya, saudara Felix. Benar. Assalamualaikum, saudaraku, saudara Felix. Iya Bang, salam Bang. Dijawab dong salamnya. Kan sudah jadi Muslim kan? Waalaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
warahmatullah gitu. Ya, gimana kabarnya Bang Felix? Warahmatullah. Ya Bang Felix, ini saya mau informasikan, kemarin kan langsung turun nih setelah bersyahadat. Nah nanti Bang Felix, ini kan sudah saya fallback kembali, saya mohon untuk dikirimkan KTP dan juga nomor handphonenya melalui DM ya Bang. Iya bang, maaf kemarin langsung kakak saya pulang bang, jadi itu bang. Oh gitu. Kakak saya kawan. Jadi tapi sekarang nggak ada keluarga yang sudah mengetahui kalau Bang Felix sudah bersyahadat atau sudah masuk Islam? kakak saya bang kemarin. Dan Bagaimana tanggapan dan responnya Bang Felix? ya saya jadi gak diizinin masuk kerja lagi bang, dan katanya kalau masih ngeyel saya diancam untuk pergi katanya. Jadi ini juga saya mau konfirmasi aja, mohon maaf kemarin ada yang tanya saya keluar langsung kemarin itu gara-gara HP-nya diambil kakak saya bang. Ya, jangan lupa nanti Bang Felix itu ya, seperti yang dipesankan oleh hostnya, datanya tolong diserahkan ya. Itu penting soalnya. Enggak, saudara kita ini lagi berada pada posisi sulit. Yakin dengan Islam tapi takut dengan keadaan keluarga. Jadinya dia galau bimbang gitu. Bukan begitu saudara Felix? Kalau masih menyatakan dirinya sebagai seorang mu'alaf, iya bang, terancam bener tidak banget, bekerja. Kalau tetap dalam iman Islam bisa diusir dari rumah. Kan gitu, ya kan? Iya bang, bener banget bang. Nah, hampir semua mu'alaf itu mengalami hal yang sama. Sekarang tinggal dari saudara Felix. Kalau lebih mengutamakan iman daripada hal duniawi, ya pasti takut pergi meninggalkan pekerjaan dan seterusnya. Tapi ya nanti Bang Felix lihat-lihat aja dulu keadaan. Kalau misalnya memang saudara Felix ini berat untuk kemudian menyatakan iman secara terang-terangan, ya sembunyi-sembunyi aja, tidak apa-apa untuk sementara. Nanti kalau misalnya sudah ada keinginan keluar dari rumah untuk mencari kerja yang lain, silakan hubungi salah satu dari kami. Insya Allah kita ada solusi, ada jalan. Ya betul. Jangan lupa Bang Felix, nanti dihubungi saja sahabat Bang Zuma, langsung di DM nomor handphone sama KTP-nya. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang ingin dibantu, bisa langsung di DM. Nanti kalau sudah kirim nomor handphone, mungkin sudah pasti saya WA Bang Felix ya. Seperti itu Bang. Ya bang, makasih bang. Sama-sama. Nanti saya coba. Usia berapa sekarang Felix? Usia 26 bang. 26 tahun. Sudah bisa mandiri itu. Ya, tapi orang tua saya sudah tidak ada. Bu Lydia tolong di mute dulu dong Bu Lydia. Pos mute Lydia. Orang tua sudah nggak ada. Tadi Iya jadi bergantung sama kakak bang. Ya kakak yang tua. Belum kerja. Felix sendiri bang, belum kerja. masih ikut di toko kakak bang. Ikut sama kakak bang, belum kerja. Tapi aktif gereja? Enggak bang, saya malahan kakak saya juga jarang ke gereja bang. Ya udah kalau gitu ini aja, tetap aja di situ.
tetap aja di sana selama belum punya pegangan kuat, hatinya belum kuat, tetap aja di situ, tapi imannya sudah Islam. Iya, jangan Bang. mau Saya- dimurtadkan. Iya. Saya masih awam banget Bang gitu. Gimana cara kita ingin dekat dengan Tuhan gitu Bang. Ya itu dia, kalau saudara abangnya tidak memberikan keluasan, kebebasan beragama, melaksanakan agamanya sesuai dengan keyakinannya, itu juga pelanggaran sebenarnya. Maka karena itu kemudian ada baiknya saudara saya ini kirim jati diri KTP-nya untuk dibuatkan sertifikat mu'alaf, supaya ada jaminan bagi kami umat Islam untuk membela saudara ketika ada sesuatu. Nah, sekarang kalau saudara Felix bersyahadat sudah meyakini Islam itu agama yang benar, tapi kemudian berada di tengah-tengah, ya yang korban Felix sendiri, karena nggak punya pegangan. Tapi kalau misalnya sudah ada sertifikat Islamnya, kakak tidak bisa lagi, tidak punya hak lagi secara hukum, nggak punya hak, karena negara menjamin kebebasan beragama setiap pemeluknya, setiap penduduknya. Bebas orang beragama, tidak boleh ditindas orang memilih agama sendiri. Keyakinan itu adalah hak prerogatif seorang, tidak bisa kemudian diintervensi oleh siapapun, termasuk orang tua sekalipun. Karena saudara Felix sudah terhitung dewasa, sudah lebih 18 tahun. Jadi sudah bebas memeluk agama. Nah, kalau Anda takut kemudian pekerjaan tak ada, ya takut mana dengan neraka? Insya Allah ada pekerjaan lain di luar. Memang di kota mana, saudara Felix? Sumatera? Kalimantan? Jakarta dia banyak. Nah di Jakarta lagi. Jakarta banyak saudara-saudara kita. Insya Allah, kalau memang yakin dengan Islam, harus melangkah Bismillah. Jangan nengok ke belakang. Gitu. Daripada silakan Bang Hadi. Silakan. Tadi menurut info Felix sudah lagi udah tidak disukai oleh keluarganya lah. Felix, kalau boleh nanti kamu hubungi saya, nomor HP ku ada di YouTube. Ya, kamu bisa nginep di rumahku. Dekat kok, saya di Jakarta Pusat. Itu aja Bang Juma. Lanjut, saya lagi berisik di sini. Nah itu dia. Langkah pertama bisa seperti itu. Habis itu nanti kita berusaha carikan kerja. Benar. Oke. Kayak gitu. Benar. Jadi Bang Felix, solusinya adalah segera hubungi kita di API. Kalau misalnya belum dapat nomornya Bang Handi, bisa hubungi Bang Handi lewat YouTube. Kedua, Bang Felix bisa hubungi saya lewat DM. Seperti itu ya Bang Felix ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan lagi diskusinya. Terima kasih Bang Felix sudah datang di Komal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana Ibu Lydia? Apakah sudah ditemukan datanya? Halo, Ibu Lydia, bisa di open mic-nya? Bu Lydia. Kemana nih Bu Lydia? Akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Kenapa berpindah ke Paulus? Bukankah jalan keselamatannya itu Yesus menuju kepada Allah? Nah, kenapa pindah ke Paulus? Ya, Bang Michael, selamat malam. Halo, selamat malam. Salam kenal semua. Salam kenal. Kembali. Dari sekte mana nih Bang? Halo. Ya Bang, Bang Michael. Ya. Agamanya apa? Kristen.
Protestan atau Katolik? Protestan. Baik, ada yang mau ditanyakan Bang atau ingin ditanyakan? Oke, selamat malam ya untuk teman-teman semua. Cuman saya mau coba sedikit bertanya kan, karena saya suka juga lagi belajar ya. Saya sampai hari ini juga masih sering baca-baca sih, karena nggak ada yang dulu saya punya teman, jadi kita sering sharing tentang Alkitab, sharing tentang Al-Quran ya, dan sampai hari ini pun saya masih baca tentang Al-Quran. Nah mungkin Jangan keluar TikTok bang, nggak ada suaranya. Sahabat elegan, thank you. Oke. Saya mungkin bertanya di isi surat Al-Imran 45, karena terus terang saya suka sebenarnya mempelajari Islam, karena di satu sisi calon pendamping hidup saya juga orang Islam kan. Jadi ya kita ya diskusi, saya juga nggak mengarahkan dia untuk ikut saya, dia pun nggak mengarahkan untuk saya ikut dia, tapi kita sharing nih, diskusi. Lagi room ini juga kan room diskusi. Mungkin dari Bang Juma, teman-teman yang lain mungkin ada jawaban, karena di satu sisi saya juga sehari ini saya udah 4 kali menjawab Al-Imran 45. 4 kali saya jawab hari ini. Mungkin saya belum mendengar ya toh. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Bang. Silakan. Itu aja untuk sementara. Iya. Jadi ayat Ali Imran ini memang menjadi salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, ayat yang menjadi penarik untuk teman-teman Kristen ketika membaca terjemahan. Ayat suci Al-Quran ini mengabarkan, Bismillahirrahmanirrahim, Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Sekiranya kalau kita memahami tentang ilmu tauhid, saudara-saudara Kristen harusnya menggunakan logika sehatnya terkait dengan ayat ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sana sudah ada kata ibnu, artinya anak laki-laki. Wahai Maryam, Maryam ini apa? Manusia. Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa, anak laki-lakinya Maryam. Ini anak laki-lakinya Maryam. Mau dia terkemuka di dunia, terkemuka di Pluto, terkemuka di Mars, terkemuka di surga, terkemuka di manapun, dia tetap adalah anak manusia, anak laki-laki dari seorang perempuan Maryam. Berarti sentral daripada yang ingin dikaji di sini bukan ketuhanannya, tapi kemanusiaannya. Karena ketuhanannya sudah gugur. Kenapa dia gugur? Karena dia seorang manusia. Kenapa dia gugur? Karena dia seorang anak dari seorang manusia. Kenapa dia gugur? Karena malaikat Jibril datang membawa firman Allah tentang akan lahirnya seorang manusia. Berarti yang kita bahas bukan ketuhanan, tetapi kemanusiaannya. Dia sebagai manusia ini apa? Tidak ada lagi ruang untuk Tuhan. Kenapa dia dilahirkan? Kedua, dia manusia. Ketiga, dia utusan Tuhan. Ketiga, dia berasal dari kehendak Tuhan. Keempat, dia anak Maria. Jadi nggak ada lagi unsur keilahian di sini. Nggak ada lagi unsur ketuhanan. Tutup kasus. Berarti yang kita bahas adalah kemanusiaannya. Ada apa dengan Isa?
Kok dia bisa terkemuka di dunia dan dia terkemuka di akhirat? Ada apa dengan manusia satu ini? Rupa-rupanya Al-Quran menjelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini hanyalah seorang manusia tetapi punya kelebihan. Apa kelebihannya? Al-Quran menjelaskan, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Nabi Isa punya kelebihan. Apa itu? Seorang hamba yang diberi kenikmatan kenabian dan menjadi tokoh, menjadi contoh, menjadi teladan, ya, bagi Bani Israel. Bani Israel ini siapa? Bangsa besar, bangsa yang kemudian pernah bersama dengan Allah, bangsa yang pernah diangkat derajatnya oleh Allah, bangsa yang pernah terkemuka di atas muka bumi. Ternyata di tengah-tengahnya muncul sosok manusia bernama Isa. Sebagai apa? Sebagai contoh teladan kepada mereka bangsa besar itu. Jadi tidak ada unsur ketuhanan di sana. Belum lagi ketika Allah mengatakan wa minal muqarrabin, dan termasuk dari orang-orang, dari golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berarti tidak ada unsur ketuhanan. Makanya umat Islam tidak pernah melirik ayat ini untuk dijadikan sebagai Tuhan. Tidak. Dia disampaikan sebagai manusia terkemuka. Kenapa dia terkemuka di dunia? Kenapa dia terkemuka di dunia? Kenapa dia terkemuka di akhirat? Jadi Nabi Isa terkemuka di dunia karena dia adalah manusia. Satu, dilahirkan dari seorang perawan. Dua, diutus kepada bangsa yang pernah menorehkan sejarah peradaban keturunan Adam. Ketiga, dia disetarakan penciptaannya dengan Adam alaihissalam, terkemuka. Kenapa dia terkemuka di akhirat? Karena dia satu-satunya nabi, utusan Tuhan, yang ketika ada di dunia menjalankan misi kenabiannya, dituhankan kaumnya, dituhankan oleh manusia. Makanya Allah bertanya, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Itu di mana terjadinya pertanyaan itu? Di padang mahsyar, di tengah-tengah seluruh umat manusia, dari Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan di satu padang luas. Nabi Isa kemudian diinterogasi oleh Allah. Ini ada sekelompok manusia ini yang modelnya kok aneh-aneh. Ini golongan yang ini, yang kotak-kotak wajahnya ini, ternyata mereka adalah golongan dari orang Farisi, mengatasnamakan Nasrani, dan dia menyembah dirimu. Isa kadia, kamu pernah mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka untuk menyembah diriku. Aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menyatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Itu Nabi Isa terkemuka di akhirat karena dia satu-satunya nabi yang akan dihakimi oleh Allah di depan umat manusia. Kamu yang mengajarkan mereka? Lah, bukan saya. Kamu yang bersaksi. Setelah kau angkat ke langit, kamulah yang mengetahui. Aku tidak mengetahui apa yang terjadi setelahku. Ini maksudnya terkemuka di akhirat. Seperti itu, Bung. Ya, dah selesai kita di situ. Ada lagi? Oke, terima kasih ya Bang Suma ya untuk sama-sama Bu. Situ ya di Al Imran. Cuman di satu sisi saya kan selalu membaca karena di satu sisi kan kita juga ini kan agamanya kan agama turunan ya. Siap. Nah, jadi kita ini kan sudah cukup dewasa lah untuk bisa mana memilih, yang terbaik. Ya, betul. Ya, untuk memilih ya. Siap. Jadi saya masih terus mencari satu untuk satu kan yang jelas kita ini kan tujuan satu-satunya ya bagaimana cara kita untuk biar kita masuk ke surga. Benar sekali. Cuman saya selalu nimbul dalam pikiran saya itu
hampir saya nggak percaya kitab itu aja sih. Karena itu saya baca ini akhirnya timbul sebuah keraguan tentang kitab, mau kitab saya pun, mau kitab yang lain pun. Mungkin karena saya juga selalu membaca buku kan, apalagi saya sekarang lagi membaca buku tentang misteri yang tersembunyi itu ya. Jadi hampir-hampir saya tidak percaya sekarang nih apa ya. Jadi Bang Cuma mungkin kan lebih pengalaman, lebih paham. Mungkin ya, kalau kita lihat sejarah kemunculan Kristen, kemunculan Islam, mungkin Kristen mungkin lebih dulu atau Islam lebih dulu juga. Saya juga belum terlalu Kristen lebih dulu. Iya, Kristen lebih dulu kan. Bila dibandingkan dengan ajaran Nabi saya Muhammad. baca kitab kita di Alkitab, terus saya baca di Islam, hampir mirip-mirip nih jalur ceritanya kan kayak gitu ya. Iya. Ya hampir mirip. Contoh kayak di dalam Kejadian aja ceritanya mirip-mirip. Saya lihat lagi satu cerita tentang kayak Kain dan Habel, kayak cuman dirubah aja itu sedikit demi sedikit, tapi itu membuat saya tambah kacau berpikir. Iya. Kayak kitab ini saya bilang sama ya, saya pikir gitu kan. Coba saya kembali lagi di dalam kitab Kristen, dalam pengakuan iman rasuli itu, jangan menyembah Allah lain selain Allah. Apapun yang jadi termasuk jangan menyembah patung yang menyerupai apapun yang dibawa ke langit bumi itu, ini kan. Iya. Jadi saya sendiri tidak ikut untuk menyembah ya. Kayak teman-teman kan kita saya pakai salib pun pakai ya toh, tapi tidak menyembah. Jadi kalau saya mengakui bahwa Allah itu memang satu, apakah itu dikatakan Islam? Iya. Karena Islam satu-satunya dia percaya bahwa itu Allah. Cuman mungkin kita di Kristen cuma satu tuh, tidak mengakui Nabi Muhammad itu mungkin sebagai utusan. Mungkin itu saja mungkin sebenarnya. Kayak cuman itu saya butuh referensi untuk lebih mendalami tentang cerita perjalanan seorang Nabi Muhammad yang memang luar biasa ya, saya baca di dalam Al-Quran itu. Itu sih Bang Supaya saya lebih mungkin untuk pemahaman untuk menjamin kita punya keselamatan, terus mana sih yang benar kan begitu. Iya. Oke. Mohon pencerahan karena di satu sisi Bang Supaya terus terang saya punya pasangan hidup Islam. Iya. Ya toh, Islam. Terus bergejolak, terus kita diskusi. Jadi belum menentukan arah untuk mau bersatu. Sudah menikah? Kalau itu sih belum. Belum. Itu. Oke. Karena baik. itu tadi perbedaan keyakinan. Tapi jujur setiap hari Jumat saya mengikuti Jumatan, walaupun saya nggak sholat, tapi saya suka mendengar ceramah. Iya. Itu. Apalagi kalau Ustadz apa yang dari Makassar itu ya si Latif ya. Iya. Itu favorit banget sih untuk saya itu. Oke. Saya boleh nanggapi ya? Boleh. Oke. Mohon izin yang lain. Jadi gini Bung, Islam, Yahudi, Nasrani, ini ada 3 agama yang kemudian sama-sama agama langit. Nasrani dan juga Yahudi dan juga Islam. Agama yang berasal dari keturunan Abraham alaihissalam. Namun di antara 3 agama ini ada yang menyimpang dari ajaran para nabi. Itu dulu yang perlu dipahami. Jadi kalau ada kesamaan antara Islam, Yahudi dan juga Nasrani, ya itu wajar. Itu wajar karena memang bersumber pada sumber yang sama, yaitu pencipta langit dan bumi. Hanya saja ada yang kemudian menyimpang dari ajaran asal, lalu mengajarkan kepada orang-orang yang di luar dari Yahudi, di luar dari Nasrani, yang sekarang justru lebih hebat daripada
pemilik keyakinan awal mula. Jadi bagaimana kemudian kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah? Kok ada mirip-miripnya? Pertama, yang sampai ke tangan saudara ada yang disebut perjanjian lama, meskipun sebenarnya itu adalah perjanjian baru. Di dalam Yeremia 31:31, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu yang pertama. Bagaimana kemudian Tuhan memberikan perjanjian? Tuhan memberikan buku panduan, disebutlah Taurat. Taurat itu 1400 tahun sampai 1900 tahun sebelum Masehi. Siapa yang bisa menjamin keabsahan daripada isi Taurat? Siapa yang bisa menjamin firman yang diterima oleh Musa alaihissalam masih murni sampai di abad pertama? Apalagi yang sekarang sudah 2000 tahun. Siapa yang bisa menjamin itu? Kurang lebih 4000 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, siapa yang bisa menjamin bahwa wahyunya masih murni yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam? Sedangkan di dalam kitab Ulangan Musa dikelilingi oleh bangsa tegar tengkuk. Nabi Musa kemudian dikelilingi oleh bangsa yang kemudian tidak taat kepada Tuhan. Nabi Musa alaihissalam dikelilingi oleh orang-orang yang kemudian banyak melakukan pengingkaran terhadap firman Tuhan. Lalu kita yang belakangan ini mendapatkan legitimasi keabsahan dari kitabnya Musa itu dari apa? Apakah ada tradisi lisan? Nabi Musa membaca, Harun mendengar, Harun menghafalkan, habis itu pengikut Nabi Harun menghafalkan, atau ada yang menuliskan? Kalau menuliskan itu masih meragukan. Kalau menghafalkan harus menjadi budaya hafalan. Tapi adakah informasi itu? Nabi Musa menerima Taurat, pengikutnya menghafalkan. Apakah ada? Tidak ada. Lalu bagaimana Taurat ini bisa sampai kepada kita yang sudah berusia kurang lebih 4000 tahun? Sedangkan di Kristen yang kalian sebutkan perjanjian lama itu hanya bahasa-bahasa yang diterjemah dari terjemahan yang lain. Terjemahan Melayu diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia, direvisi lagi ke dalam bahasa Indonesia, direvisi lagi ke dalam bahasa Indonesia, direvisi lagi ke dalam bahasa Indonesia, menanggalkan original yang pernah Nabi Musa terima. Lalu bagaimana caranya kita bisa membenarkan? Oh, yang sampai kepada Kristen hari ini yang berasal dari Septuaginta milik orang Yahudi diterjemahkan kemudian dijadikan sebagai kitab orang Roma, lalu kemudian mereka pakai, dibawa ke Indonesia, direvisi dan direvisi. Apa jaminannya bahwa itu masih absah? Bahwa itu sah? Ada jaminan? Tidak ada. Bagaimana dengan Al-Quran? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan penyelidikan sebagaimana Lukas. Tidak ada menerima kesaksian sebagaimana penulis Yohanes, Matius dan juga Markus. Tidak ada kemudian pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditangkap, dipenjara, menganiaya kemudian murid-murid Tuhan, murid-murid Nabi Tuhan. Tidak ada. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketika menerima wahyu dari langit, lalu disampaikan kepada sahabatnya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Dari mana Rasulullah belajar? Enggak pernah belajar. Dari mana beliau melakukan penelitian? Enggak pernah melakukan penelitian. Dari mana dia membaca kitab sebelumnya? Enggak pernah dia membaca kitab. Dia buta tentang Taurat, buta tentang Zabur, buta tentang Injil. Rasulullah tidak tahu sama sekali tentang itu semua. Tiba-tiba datang pemberitaan dari langit, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Rasulullah menerima itu. Habis itu dia sampaikan kepada sahabatnya. Setelah sampai kepada sahabatnya, diseleksi lagi bacaannya oleh Rasulullah. Setelah lulus bacaannya dari Rasulullah, Rasulullah kemudian memberikan legitimasi kepada mereka untuk mengajarkan Al-Quran kepada sahabat yang lain. Subhanallah. Inilah yang disebut sanad Al-Quran. Maka Rasulullah memberikan legitimasi.
Wuzul Quran min arba'ah min Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Rasulullah memberikan legitimasi keempat sahabatnya. Kalian ketika ingin menerima Quran, terima dari beliau ini. Dari Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Mereka diberikan legitimasi oleh Rasulullah untuk mengajarkan Quran. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan ijazah. Ijazah apa? Ardan wasimaan. Ijazah setoran dan semaan. Apa itu? Rasulullah membacakan misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sahabatnya kemudian diperintahkan, ikuti bacaanku. Mereka membaca, empat-empatnya bersamaan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaan benar, tartilnya jelas, maknanya jelas, artinya jelas, ilmu kandungannya jelas, mereka menghafalkan dengan fasih, bacaannya sahih. Maka Rasulullah memberikan ijazah penghargaan berupa penghargaan legalitas untuk mengajarkan kepada sahabat yang lain. Ijazah ardan wasima'an. Fa iza qara'na fattabi'u Qur'an. Apabila kami telah selesai membacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaan Al-Quran tersebut. Jelas. Begitu seterusnya sampai kepada kami umat Islam 1400 tahun bacaan Quran itu terstruktur dengan dihafalkan dan dituliskan. Ada legalitasnya. Nah, sedangkan kitab yang Anda gunakan untuk membandingkan Quran itu tidak ada kaidah jelasnya. Seperti itu, Bung. Silakan. Sudah dipahami Bang Rich? Kemana orangnya? Mantap Bang Rich. Mental Bang Sumatera, mental. Iya, dinaikkan lagi. Mental Beliau mau belajar. Iya, belum ada permintaannya. Kalau Bang Rich ada di bawah, nanti boleh kirim permintaan kembali Bang. Atau nanti saya jambak kalau ada akunnya lewat. Allahu Akbar. Kelamaan jedanya dia nggak tahu. Ya, sambil nunggu, selamat bergabung. Oh, sudah kembali. Ya, silakan Rich. Sorry, Mungkin masih saudara, ini tetap kok menyimak tadi. tiba-tiba turun ya. Saya lagi menikmati. Jangan keluar dari TikTok, abangnya. Oh, Tetap standby di TikTok. begitu. Sorry. Jadi ini penjelasannya luar biasa ini ada di Bang Cuma ini ya. Makasih ya Bang Suma. Insyaallah, sama-sama. Saya masih terus belajar tentang keislaman, ya Pak. Iya. Mungkin ada yang lain sambil saya nyimak-nyimak. Tadi saya ada mau sedikit bertanya lagi. Itu misalkan ini cuma satu, tinggal satu pertanyaan saja. Kalau di dalam Islam setiap kita doa ya, doa kita selalu ada muncul apa itu istilahnya itu ya, bahasa tunjukkanlah kami jalan yang lurus, apa bahasa Arabnya itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu sempat saya belajar sama istri ya. Saya bilang istri lah, walaupun kita belum ini cuman itu belum ada penjelasan yang lebih detail tentang itu. Iya. Oke, tolong saya dulu Bang Suma untuk penjelasan. Iya. Jadi gini, Bung. Setiap nabi, setiap rasul kemudian termasuk Adam alaihissalam itu mendapat petunjuk dari Allah. Kita harus mengakui itu. Bagaimana kemudian Allah datang kepada Nabi Adam alaihissalam ketika di Jannah. Adam diberi petunjuk oleh Allah. Wahai Adam, engkau manusia pertama, aku cipta sebagai khalifah.
di mana para malaikat memprotes tentang penciptaanmu. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku tunjuk kamu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Aku memberikan petunjuk kepadamu. Kamu boleh menikmati semua makanan, tumbuhan, buah-buahan yang ada di sini. Tapi ingat, ada satu. Jangan pernah kamu makan. Ya, itu petunjuk, ya kan? Petunjuk. Apakah Adam alaihissalam tidak menerima petunjuk itu? Menerima. Menerima. Tapi kenapa kemudian dia meninggalkan petunjuk itu? Kalau di Adam, Bang, perintah larangannya cuma satu, dia bisa jatuh. Bagaimana dengan Islam yang perintah larangannya bergejibun di dalam kitab suci Al-Quran? Jangan ini, 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 jangan itu, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Adam alaihissalam cuma satu. Lalu kemudian di masa Adam, digital belum berfungsi, belum ada. Kehidupan kemewahan bumi, dunia belum ada. Hanya karena buah saja bisa membuat Adam jatuh. Bagaimana dengan kehidupan umat Islam hari ini? Diskotik di mana-mana, narkoba di mana-mana, tempat maksiat di mana-mana. Hal-hal yang membuat umat Islam lalai itu ada tersedia di mana-mana. Maka salahkah ketika kemudian umat Islam itu selalu minta dibimbing oleh Allah? Sedangkan orang-orang yang hari ini mendengarkan nasihat, orang-orang hari ini mendengarkan dakwah, mendengarkan tausiah, ceramah, bisa dia meneteskan air mata? Bisa. Mendengarkan ketika kemudian Al-Quran diceritakan bagaimana kemudian Allah menyediakan surga kepada mereka untuk bersatu dengan anak istrinya di surga, mereka meneteskan air mata. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Yang sudah meninggal orang tuanya rindu kepada bapaknya yang sudah meninggal. Allah mengatakan abaihim, rindu kepada mereka. Tapi ternyata Al-Quran menarasikan kita akan bertemu dengan ayah, dengan ibu, anak yang sudah pergi dahulu meninggalkan kita, bersatu kembali di surga. Tidak sama seperti agama lain. Kalau di Islam kita bersatu kembali dengan anak, istri dan orang-orang yang kita cintai di surga. Hidup berkeluarga kembali, hidup dalam kerukunan kembali, hidup dengan penuh sukacita bersama di surga. Itu di Islam. Menangis kita, ya Allah, aku rindu kepada bapakku yang telah pergi. Rindu, nangis dia mendengarkan ceramah. Tapi selangkah dia meninggalkan tempat pengajian, selangkah dia meninggalkan masjid, mereka kemudian akan dikeroyok dengan berbagai macam godaan. Nah ini makanya umat Islam itu selalu minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan umat Islam itu tidak ada petunjuk. Umat Islam rambu-rambunya sudah lengkap. Anda bangun tidur sampai tertidur kembali, sampai tidur kembali, aturan di Islam itu penuh. Tetapi kemudian kenapa masih jatuh? Karena ada iblis yang senantiasa menggoda umat manusia. Karena itu umat Islam selalu minta kepada Allah, ya Rabb, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tunjukkan aku jalan yang lurus. Betapa banyak orang ke kantor yang kecelakaan, padahal jalannya sudah jelas, kiri, kanan, lurus, rambu-rambu, hati-hati, penurunan, pendakian, tikungan, tapi masih banyak juga orang tabrakan. Padahal penunjuknya sudah jelas. Nah inilah gambaran Al-Quranul Karim. Ketika umat Islam itu beribadah, menghadap kepada Tuhannya, dia minta, ya Allah, tunjukkan hambamu ini senantiasa kepada jalan yang engkau ridai, yaitu jalan lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka, bukan jalannya orang Yahudi, bukan juga jalannya orang Nasrani. Itu di Al-Quran itu kayak gitu, jelas itu. Kenapa dikatakan bukan jalannya orang Yahudi? Orang Yahudi diberi aturan, mereka tidak jalankan aturan itu. Orang Nasrani tidak diberikan, orang Nasrani ada aturan, tetapi mereka kemudian membuat aturan sendiri. Itu perbandingnya. Mereka menuhankan utusan. Kalau umatnya Nabi Musa, mereka diberi panduan, tapi mereka selalu menolak.
utusan Tuhan kepada mereka. Nah, ini yang digambarkan dalam surah Al-Fatihah. Demikian, silakan. Oke, terima kasih Bang semua penjelasannya. Logik sih Sama-sama, masuk di Saudara Rika. Ya, kemudian sorry ya, banyak sekali saya punya pertanyaan ini karena saya senang aja sih ya untuk bertanya lebih jauh biar saya juga paham benar, karena ketika nanti kita memilih untuk melangkah lebih jauh, biar kita tidak salah kayak gitu ya Bang Suma ya. Terus kemudian ini setelah kita belajar itu di proses akhir zaman ya toh, itu kalau diceritakan entah salah apa benar ya, yang membunuh Dajjal kembali lagi di Isa Al-Masih. Mungkin kasih gambaran saya tentang cerita itu terakhir, terus kemudian terakhir itu Bang Suma tentang proses akhir zaman di Islam. Gambaran proses akhir zaman di Islam ya, itu aja sih terakhir. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai Dajjal, kita digiring untuk memahami tentang akan datangnya sosok makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Oke. Yang tugasnya menyesatkan manusia dengan kemampuan yang dia punya, membuat kemudian iman manusia menjadi goyah. Kenapa demikian? Karena makhluk ini bisa memberikan apa yang kemudian dibutuhkan oleh manusia. Ini betul-betul adalah sesuatu yang kemudian akan dihadapi oleh manusia di akhir zaman. Makanya di Al-Quran dijelaskan tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Jadi banyak hal yang kemudian terkait dengan akhir zaman. Di antaranya adalah Dajjal. Nabi Isa alaihissalam kemudian diutus oleh Allah untuk kemudian membunuh si Dajjal ini. Kenapa demikian? Karena Dajjal rangkuman pekerjaannya adalah segala kejahatan yang pernah dilakukan oleh anak keturunan Adam. Dan Nabi Isa alaihissalam akan merangkum semua pengajaran yang baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah ajarkan kepada umat manusia. Nah, kejahatan dibasmi dengan kebaikan. Nah, ini yang kami pahami terkait dengan adanya Dajjal. Jadi Dajjal datang untuk menyesatkan umat manusia. Orang-orang pada saat itu kemudian ditimpa kesulitan, lalu datang Dajjal untuk menawarkan kemudian kebahagiaan, menawarkan solusi. Banyak orang yang disesatkan. Maka Nabi Isa alaihissalam kemudian diutus oleh Allah untuk membunuh Dajjal tersebut. Itu yang kami pahami di dalam ajaran agama Islam. Oke, mungkin, jadi di penjelasan Bang Suma berarti memang Isa Al-Masih inilah, kalau dia tidak ada berarti kita bisa selesai dong, kayak gitu ya. Artinya bisa terpengaruh semua oleh si Dajjal kan. Jadi Isa Al-Masih yang mengeksekusi Dajjal ya di terakhir. Betul. Ya, dan beliau itu gimana silakan. Mungkin saja di situ bisa disimpulkan di kita di Kristen itu kemungkinan besar ya, saya juga bahwa dia lah sang juru selamat bisa jadi. Ya. Iya, mereka yang datang dari Bani Israel ini, dari kalangan ahli kitab ini yang akan beriman. Karena kenapa demikian? Saya jelaskan sedikit. Kenapa demikian? Karena antara Islam dan juga Yahudi ada satu dari golongan ini yang kemudian menolak Nabi Isa alaihissalam. Di antara salah satu dari agama ini, Yahudi dan Islam, ada yang menolak Nabi Isa alaihissalam. Siapa dia? Yahudi. Bagaimana dengan Kristen?
Kristen tidak dihitung di situ. Pada saat Nabi Isa alaihissalam datang yang kedua kalinya, Kristen tidak punya tempat. Kenapa saya mengatakan demikian? Saudara baca di dalam Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8, kemudian Yeremia 50 nomor 17. Tuhan akan mengumpulkan Bani Israel kembali. Ini terkait dengan An-Nisa ayat 159. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Orang-orang Yahudi yang disebarkan oleh Allah di dalam Yeskil 5, mereka dibuat berpencar, itu akan disatukan kembali. Akan disatukan kembali. Tapi orang Kristen apakah disatukan? Tidak bisa. Karena Kristen beda tempat, beda server orang Kristen ini. Yang dikumpulkan kemudian adalah Bani Israel. Mereka ahli kitab akan beriman semuanya kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa mereka yang beriman? Karena mereka yang tadinya menolak. Mereka yang tadinya menolak. Kristen tidak dihitung karena Nabi Isa datang hanya untuk Bani Israel. Bani Israel menolaknya. Bani Israel menolaknya. Begitu Isa datang, barulah mereka terima. Apa yang mereka akan katakan ketika Nabi Isa itu datang? Rupa-rupanya Islam itu agama benar. Rupa-rupanya ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama benar. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesungguhnya Nabi Isa itu hanyalah seorang nabi yang diberi seorang utusan, seorang manusia yang diberi nikmat kenabian dan sebagai contoh kepada Bani Israel. Ternyata Al-Qur'anul Karim benar sehingga mereka kemudian beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. In huwa illa abdun al-amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Al-Quran menerangkan Nabi Isa datang sebagai nabi, sebagai bertanda kepada Bani Israel, tapi ditolak, ditertawakan malah ketika Al-Quran menarasikan itu. Tapi ketika dia datang untuk yang kedua kalinya, barulah mereka geleng-geleng kepala. Subhanallah, ternyata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Maka kami sungguh akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Mereka beriman bahwa Nabi Isa itu adalah Rasulullah. Mereka beriman bahwa ternyata Nabi Isa itu adalah utusan khusus untuk mereka Bani Israel. Kristen mau kemana? Kami juga beriman kepada Yesus. Siapa kalian? Saya beriman Yesus itu Tuhan. Anda masuk golongan Isa Nabi untuk Bani Israel. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Terakhir, ketika Nabi Isa alaihissalam datang, ketika Nabi Isa datang, Bani Israel akan beriman semuanya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika mereka dikumpulkan pada tempat yang ditentukan oleh Allah, Kristen mau datang berbondong-bondong. Tapi apa yang terjadi? Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke bait suci. Wahyu 21 nomor 27. Orang yang tidak bersunat alias orang najis haram hukumnya masuk ke dalam surga. Jadi Kristen tidak bisa ngumpul sama mereka. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Mereka akan berteriak, loh, bukankah kami bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kalian melanggar apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang telah mengutus aku. Itu Kristen, Bung. Matius 7, 21, 22, 23. Kristen diusir oleh Yesus. Karena Kristen hanyalah korban dari serigala yang nyamar seperti domba. Itu terakhir dari saya. Bahwasanya ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang, semua Bani Israel, semua ahli kitab akan beriman. Bukan beriman bahwa dia Tuhan, tapi beriman bahwa dia adalah Nabi sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Demikian. Mumtaz. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya Bang Suma ya, penjelasannya detail juga ini. Masih boleh nggak? Silakan Bang. Boleh. Tapi terakhir, aku mau ngomong sedikit boleh? Mungkin gini, saya menyambung sedikit. Saya 10 menit boleh rehat sebentar ya. Oke Bang. Jadi ada guru-guru saya banyak di sini.
saya harus melakukan kewajiban saya terhadap tubuh saya. Oke? Oke Bang. Oke, Thank you 10 ya, menit Bang. insya Allah. Iya. Rich, nanyanya dipending dulu ya. Ini aku mau buka topik baru. Begini, Oke, my boleh. brethren, Rich. Mungkin kalau Bang Suma online lagi, nanti saya diundang aja. Iya, tapi ini cuma apa ya? Nasehat sih atau tips atau trik. Kalau udah mengimani Yesus hanyalah utusan manusia yang menjadi utusan Allah kepada Bani Israel dan sudah meninggalkan ketritunggalan dan Brother Rich ini udah mantap menyembah satu-satunya Tuhan itu hanyalah Allah Azza wa Jalla, mending syahadat dulu. Habis syahadat baru belajar, karena umur nggak ada yang tahu. Ini saran gitu sih paling. Kalau udah mantap itu juga, kalau belum ya bagian itunya silakan tanya-tanya lagi. Iya. Nanti masih butuh diskusi sama Bang Suma nanti ya. Cakep. Tapi untuk bagian 2 poin ini mengenai status Yesus dan juga konsep ketuhanan udah 100% belum? Belum Bang. Jadi di satu sisi saya masih coba diskusi, nanti ada sekitar 2 pertanyaan lagi saya ke Bang Suma. Bikin dulu thumbnail, nanti persiapan. Ya, setelah itu mungkin kita diskusi lebih jauh. Sip. Ya aman lah. Semangat dalam belajar. Semoga Allah panjangkan umurnya sampai hidayah dijemput. Amin. Oke. Nanti saya diundang atau ini saya mute atau gimana ini? Ya udah di sini aja sambil nunggu Bang Juma. Tapi kalau di sini aja akunnya. Jadi ada Ustaz Talib, ya kan? Bisa jawab, nggak masalah. Siap. Kalau pengen nanya mobil-mobil second yang murah Bang Handi ada. Iya, saya di Surabaya. Apalagi yang ditanyakan Bang? Mungkin ada yang di Surabaya mungkin. Oh iya. Surabaya Bang Handi ada nggak mobil second? Kores malah kemana-mana. Apalagi yang mau ditanyakan? Kalau mengenai kodok sek, apa sih? Kodok apa sih mobil? Mobil. Ini orang mau cari hidayah, bukan ditunjukkan malah di kemana-mana ini. Suruh tanya lagi. Omelin Pak deh, kores tuh nggak bener tuh. Itu ada Ustaz Talib, suruh kerja, jangan dianggurin. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Alip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini ada fenomena yang berkembang nih. Sebenarnya itu banyak orang tidak bisa membedakan yang mana iman, yang mana akal. Kadang-kadang akal berfungsi, iman yang menekan. Tapi imannya itu menuntut bahwa tidak sesuai dengan akal. Nah, bagaimana bisa memilah ini? Akal yang difungsikan, iman yang dihilangkan, atau bagaimana supaya seimbang Pak Ustadz? Silakan kerja Pak Ustadz. Waduh, nyuruh kerja. Noise nggak ya tempatku? Mau ada pengajian soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama kita, saya berpadu kepada para ulama ya, bahwa menyebutkan awal wajibun alal insan ma'rifatun billahi wastiqon gitu, bahwa pertama kali yang wajib kepada manusia itu adalah mengenal Tuhannya beserta dalil-dalilnya. Nah, contoh kita mengenal Tuhan. Ini nanti keseimbangannya ya, nanti bisa disimpulkanlah bagaimana menggunakan akal dan iman. Contoh, kita ketika ditanya siapa Tuhanmu, Allah gitu. Nah, apa dalilnya? Baru di situ bermain akalnya. Karena nanti ada dalil secara akli, secara akal logika, dan juga secara nakli, secara dalil yang tertera di dalam Al-Quran. Nah, contoh Allah itu siapa? Tuhan, tentu banyak ayatnya. Iya, mau ada pengajian. Aku nggak enak nih, noise banget ya Bang Andi ya. Enggak begitu kuat. Terus Ustaz. Oke, baik. Nah, bagaimana nanti kita memahami contoh? Penjelasannya apa?
wujudu hadhil makhlukot, adanya semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, adanya semua ciptaan Tuhan itu menandakan bahwa Tuhan itu ada gitu. Nah, dalil-dalil di dalam Al-Quran itu banyak, sebagaimana Allah itu yang menciptakan alam semesta. Makanya ketika kita beriman itu harus disertai dengan dalilnya. Dalil di situ selalu disertai di dalam kaidahnya umat Islam secara tertulis di dalam Al-Quran, firman Tuhan, firman Allah, juga secara akal pun bisa diterima. Nah, begitu dalam hal bagaimana memahaminya antara keseimbangan iman dan akal gitu. Makanya kita memahami ada dalil akli, ada juga dalil nakli. Nah, dalil akli ini tentu tidak berlawanan dengan dalil nakli. Nakli itu yang dinukil dari Al-Quran gitu maksudnya. Nah, ketika kita memahami, oh ternyata benar, Tuhan itu ada, Tuhan itu esa, Tuhan itu maha kuasa. Contoh, Tuhan itu tadi ada. Bukti keberadaannya Tuhan, ada semua ciptaan Tuhan. Segala sesuatu yang ada di semesta ini pasti ada yang mengadakannya. Nah, ini kan secara logika begitu. Hal-hal yang terkecil pun, kendaraan dan sebagainya, adanya sesuatu karena ada yang mengadakan. Bagaimana di semesta ini pasti ada yang maha lagi gitu, ada yang maha yang mengadakan gitu. Nah, itu pertama yang mengadakan. Kedua, yang noise ya, maaf lah pokoknya ya. Nanti kalau ini Bang Handi di off aja ya kalau sekiranya kurang ngena karena noise. Nah, kedua contoh, yang maha ada ini bagaimana tentang sifat nafsiyah, salabiyah, keberadaannya itu. Contoh misal, segala sesuatu itu adanya pasti ada permulaan yang sifatnya makhluk yang diadakan. Ada keberadaan ciptaan ini pasti ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakan ini karena memang Sang Maha pasti berbeda dengan yang diadakan. Nah, kan gitu. Makanya Sang Pencipta itu keberadaannya tidak diawali dengan tidak ada. Loh, kenapa? Karena segala sesuatu di ciptaannya itu diawali dari tidak ada. Mustahil yang menciptakan itu memiliki kesamaan dengan ciptaannya. Nah, makanya di dalam Al-Quran dijelaskan wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Wal awal, dialah yang maha awal. Kata awal itu asmaul husna loh ya, bukan bahasa umum, bukan bahasa Arab umum. Itu yang perlu dipahami oleh saudara-saudaraku, kawan-kawan, terutama ketika sudah terjadi pergeseran makna ke dalam bahasa Indonesia. Apa ulama kita menjelaskan yang awal itu? Awal itu mala awalallah. Jadi yang tidak ada permulaannya bagi Allah gitu. Nah, itu yang maha awal itu. Dan Allah lah yang maha mengawali segala sesuatu ciptaannya gitu. Nah, akal kita itu menerima karena Sang Pencipta itu, Sang Maha itu pasti tidak ada sama dengan makhluknya, dan Dia yang maha menciptakan segala sesuatu makhluknya. Contoh kan planet semesta, makanya inna fi ikhtilafil laili wan nahari dan seterusnya, banyak sekali ayat ya mengenai tentang penciptaan. La ayatil liulil albab, sebagai tanda-tanda kekuasaan Tuhan, keberadaan Tuhan bagi orang yang mau berpikir. Di ayat lain dikatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, akan kami tampakkan tanda-tanda kekuasaan kami di seluruh semesta jagat raya, di seluruh ufuk bumi, dan pada diri kalian semua. Sehingga apa? Tuhan kami menjelaskan tentang ciptaannya, baik yang di langit maupun di bumi atau pada diri kita sendiri. Dan ketika Tuhan kita menjelaskan tentang ciptaannya, itu tidak melawan dengan akal sehat. Memang Sang Maha ini maha tahu, ada keberadaan di luar angkasa, ada keberadaan di dasar bumi, ada keberadaan di dasar lautan. Menjelaskan juga tentang menciptakan manusia, tahapan manusia diciptakan. Karena Sang Pencipta itu Sang Maha Tahu, maka Dia yang pertama dan tahu bagaimana menjelaskannya ketika manusia itu diciptakan. Makanya satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang detail menjelaskan penciptaan manusia. Di antara yang ada kitab suci yang lain tidak ada, hanya ada Al-Quran saja. Yang maha tahu tentu tahu bagaimana menjelaskan penciptaan manusia. Begitu. Jadi ketika dijelaskan seperti itu, artinya apa? Akal kita menerima, kita beriman. Beriman itu tidak meninggalkan akal sehat kita. Setelah semua itu jelas dengan akal sehat, Nabi kami berpesan intinya, at-tafakkaru fi mahlukillah wala tafakkaru fil khaliq. Yang engkau perlu pikirkan, tadaburi, teliti bagaimana tentang itu ciptaan Tuhan.
bukan tentang zat Tuhan, karena tidak akan sanggup. Karena apa? Ketika engkau memikirkan tentang semua ciptaan Tuhan, sampai Anda ubanan dan meninggal, belum tentu engkau selesai menyelesaikan tentang bagaimana ciptaan Tuhan yang begitu banyaknya. Makanya Al-Quran begitu. Loh, ada penegasannya di dalam Al-Quran. Bagaimana tentang kalimat-kalimat Tuhan begitu banyaknya. Firman Allah itu tertera di surah, seingatku di ini, surah Al-Kahfi, yang bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Seandainya air lautan menjadi tinta untuk mencatat seluruh kalimat-kalimat Tuhanmu, maka itu tidak akan cukup untuk mencatat semua itu, walaupun engkau datangkan lautan itu semisalnya lagi. Begitu banyaknya tentang ciptaan Tuhan. Makanya ketika kita memikirkan ciptaan Tuhan yang begitu banyaknya, sebelum selesai engkau memikirkan ciptaan Tuhan, engkau tidak akan sanggup memikirkan tentang Tuhan itu. Lalu apa? Ketika semua itu kita sudah tahu bahwa begitu maha dahsyatnya Sang Pencipta, Al-Quran menjelaskan, Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, sungguh engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia, maka lindungilah kami dari siksa neraka. Nah di situ. Jadi Islam itu mengajarkan tentang keimanan selalu selaras dan sejalan. Bagaimana iman tidak meninggalkan akal sehat. Itu prinsipnya. Maaf kalau kurang lama Bang Handi ya. Oke, nggak apa-apa Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Artinya harus ada keseimbangan. Anda nggak boleh beriman tanpa masuk akal. Tapi begini Pak Ustadz, banyak teman-teman kita di luar sana akalnya masuk, tapi imannya itu loh yang merusak akalnya begitu. Nah, boleh nggak sih akal kita ini diakal-akalin sesuatu agar yang bukan Tuhan, terus dia adalah Tuhan, bahkan ada Tuhan tandingan gitu loh. Nah, kira-kira fenomena apa nih yang membuat mereka ini bahwa perlu ada Tuhan tandingan, perlu ada Tuhan yang dibuat? Ini akalnya salah, atau memang akalnya rusak, atau memang diakal-akalin, atau mereka berakal tapi tidak merasa mempunyai akal. Bagaimana cara mengakalinya akal-akalan ini Pak Ustadz? Silakan. Wah, itu urusan akal-akalan ini ya. Jadi gini, Al-Quran kan mengabarkan di Ali Imran bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Al-haqqu mirabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu mutlak ya. Yang maha benar itu datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah kamu tergolong orang-orang yang ragu. Nah itu Al-Quran mengabarkan demikian. Maka Allah itu memiliki sifat dari Asmaul Husnanya apa? Al-Haq, yang maha benar, dan kebenaran yang dikabarkannya. Nah ketika ada sesuatu akal-akalan, jadi kalau dari Sang Maha yang tak tertandingi di dalam Al-Quran dikatakan Al-Ali, yang maha tinggi, makanya Al-Quran kita sering menyebutnya Allah Subhanahu Maha Suci wa Ta'ala dan Maha Tinggi. Ketika Tuhan sendiri yang mengabarkan yang maha tinggi tentang bagaimana Tuhan itu sendiri dan juga seluruh ciptaannya, maka Sang Maha Tinggi ini karena sudah dikatakan Sang Maha Tinggi, tidak ada lagi yang bisa menandingi. Ketika sesuatu akal-akalan produk manusia, pasti bisa diakalin lagi oleh manusia, karena manusia memiliki sifat terbatas. Nah, Al-Quran itu banyak mengabarkan kan, wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Loh, bagaimana musuh yang nyata bagi manusia? Tentu salah satu misi utamanya adalah menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Dan yang paling prinsip tentu adalah bagaimana manusia itu, setan itu agar manusia apa? Menyekutukan Tuhan. Jadi kalau setan sudah sukses membisiki manusia agar manusia itu menyekutukan Tuhan, udah tugas mereka sukses, selesai. Makanya terjadilah apa? Nanti Tuhan-Tuhanan kan gitu. Hasil imajinasi manusia yang dapat bisikan-bisikan dari setan. Makanya kita umat Islam diajarkan
Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Yang sering membisiki ke dalam dada manusia, baik dari kalangan jin maupun manusia. Kalangan jin dan manusia, kalangan yang gaib dan kalangan yang nyata. Bagaimana manusia menyesatkan, membuat satu karangan, membuat satu karya ilmiah yang dikatakan, sehingga apa? Yang ini bisa dikatakan, oh ini firman Tuhan, padahal itu karangan sendiri. Nah, sehingga Al-Quran sudah mengabarkan fawailul ladina yaktubuna kitab dan seterusnya ya. Celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri lalu dia berkata ini dari Tuhan, padahal itu bukan dari Tuhan. Nah, nanti celaka yang begitu, lalu dia jual kepada orang sehingga banyak pengikutnya agar dia mendapat keuntungan. Nah, seperti itu kecelakaan buat mereka. Maka ketika bisa ya, yang membedakan adalah ketika Tuhan sendiri yang maha benar mengabarkan tentang kebenaran, maka Tuhan berani memberikan tantangan. Contoh di dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Tantangan Al-Quran sudah 1400-1500 tahun yang lalu. Jika engkau ragu terhadap wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, terhadap apa yang kami turunkan terhadap hambaku yaitu Al-Quran, fa'tu bi suratin min mislih, silakan kalian bikin satu surat semisal Al-Quran. Udah 1500 tahun tantangan itu tidak ada. Kenapa? Sang Maha Tinggi yang memberi tantangan, tidak ada lagi yang bisa nandingi. Tetapi kalau hasil penyelidikan manusia, karangan manusia, karya manusia, pasti akan ada tandingan-tandingan berikutnya. Begitu Bang Handi. Tetap nih Pak Ustadku ini. Mohon maaf ya Pak Ustadz, bukan saya menguji ilmunya Pak Ustadz, tapi saya menggali ilmunya Pak Ustadz untuk berbagi kita semua. Satu lagi nih Pak Ustadz, ini fenomena berkembang nih yang perlu kita luruskan. Kadang-kadang tuh orang di sebelah Kali Ciliwung itu, kadang-kadang dia nggak bisa membedakan yang mana kali, yang mana yang menciptakan kali, yang mana manusia, yang mana yang menciptakan manusia, begitu Pak Ustadz. Pertanyaannya gini Pak Ustadz, bisa nggak sih Sang Pencipta alam semesta itu datang ke bumi, jalan-jalan, terus kemudian bersifat seperti makhluk dan kemudian berhenti menjadi Tuhan, tapi dituhankan kembali begitu? Apa sih pengertian laisa kamisli syai'un itu Pak Ustadz? Silakan, monggo. Iya, tentu ketika dari Sang Maha Benar, makanya Al-Quran mengabarkan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu, yang dimana adalah selain dari Allah adalah semua adalah makhluk ciptaan Allah di situ ya. Dan Allah yang memiliki sifat-sifat yang maha. Lalu Allah mengabarkan Sang Pencipta ini, Sang Maha ini, bahwa tidak ada sesuatu pun yang setara, yang semisal dengannya. Itu yang maha tinggi tadi kita katakan, Al-Ali atau Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu ya. Bagaimana Tuhan tadi gimana Bang Handi ya? Kok jadi ke ini? Apa tadi? Enggak, bukan nyebrang-nyebrang ini Pak Ustadz. Bisa nggak sih Sang Pencipta alam semesta itu turun ke muka bumi, ya, dia menjadi manusia seperti ciptaannya, kemudian dimatikan, terus kemudian dijadikan Tuhan, kembali menjadi Tuhan. Maksud saya gini Pak Ustadz, bisa nggak Sang Pencipta itu turun ke bumi Pak Ustadz, menempati ciptaannya Pak Ustadz? Bisa nggak kira-kira? Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Al-Adim, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, fiddati wasifati wal af'ali. Allah yang maha agung, fiddati wasifati wal af'ali. Allah Al-Qadir yang maha kuasa, fiddati wasifati wal af'ali. Kan gitu ya, bahwa Allah itu maha kuasa dengan kemahaannya. Jadi gini, itu oke lah, saya rangkum dulu karena ini agak-agak gimana ya. Gini. Sorry. Kepancing oleh pertanyaanku ya Pak Ustadz. Jangan kepancing sama pertanyaanku. Nggak usah takut. Enggak, terusin. aman. Ya, aman. Al-Quran ketika Allah mengabarkan tentang Maha Kuasa, tentang datnya Allah katakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Atau di ayat lain, laisa, yang tidak ada, kamislihi, yang semisal
dengan Allah ya syai'un sesuatu apapun. Makanya di situ Al-Qur'an menegaskan kamisli, sudah kaf itu sebagai perumpamaan, litamsil juga ada kata misal. Artinya penekanan memang yang tidak ada sesuatu pun yang semisal yang seumpama dengannya. Nah, Allah sudah mengabarkan yang Maha Kuasa itu berbeda dengan ciptaannya. Allah kabarkan bahwa yang kita ulama kita menyebutnya apa? Mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nah, bumi ini di hadapan Allah itu yang Maha Agung sangat kecil. Bahkan ketika masalah penemuan sekarang, bumi ini yang kita kelihatan besar, dilihat dari jarak dari planet lain itu seperti kelereng. Masih banyak makhluk Allah, ciptaan Allah yang besar di angkasa sana. Bumi ini kecil. Bagaimana mungkin Allah yang maha besar menjadi maha kecil? Itu tidak masuk dalam konsep kemahakuasaan. Sekarang istilahnya mungkin pertanyaannya, jadi manusia itu ngapain? Gitu ya. Makanya Nabi kami dalam hadis kursi banyak menyebutkan waladi nafsi biyadi, demi jiwaku berada di dalam genggamannya. Bumi ini sangat kecil di hadapan Allah, sangat kecil ya. Nah, ketika demikian, sekarang ketika contoh jadi makhluknya, jadi ciptaannya, lalu ciptaannya ini dia menyebutkan bahwa aku ini Tuhan, itu nggak ketemu, mau ngapain, kayak nggak ada kerjaan Tuhan begitu. Tujuannya tuh mau apa? Jadinya dapat pertanyaan, tujuan saya itu biar kamu percaya bahwa kamu Tuhan. Oh gitu, ya nggak akan percaya orang Tuhan itu maha kuasa. Itu pertama. Tujuan saya mau menyelamatkan kamu. Loh, bukankah Tuhan itu maha kuasa? Al-Qadir yang maha kuasa. Mau menyelamatkan manusia dari apa? Dari perbuatan dosa. Aku cukup perintahkan, wahai manusia, bahwa ingkung tubu ilallah taubatan nasuha. Allah cukup perintahkan kalian bertobat aja sama saya, cukup selesai, tanpa saya harus berubah menjadi ciptaan. Dosamu ku ampuni. Begitu cara Allah menyelesaikan perkara, tanpa harus yang maha kuat menjadi lemah. Karena ketika Tuhan yang maha kuat menjadi maha lemah, itu artinya Tuhannya tidak konsisten. Justru Tuhan yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha kuat, ketika makhluknya, ciptaannya itu berbuat dosa, ketika ciptaannya itu melanggar, Tuhan cukup berfirman bahwa di dalam Al-Quran dikatakan, katakanlah oleh engkau Muhammad, di surah Az-Zumar ayat 53, bahwa lataknatu saya agak lupa barusan, lataknatu mirahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Tuhanmu. Innallah, sepenggalan ayatnya, innallaha yaghfiru dunuba jami'a, Allah itu akan mengampuni seluruh dosa kalian semua selama masih ada nyawa di dalam tubuhmu. Sebelum engkau meninggal, kata Allah, Allah akan mengampuni dosa kalian semua, walaupun dosamu setinggi apa yang paling tinggi di sini? Gunung, seluas lautan, seluas samudra. Kata Allah, akan kuampuni dosa kalian semua sebelum hari penyesalan tiba, kata Allah. Tetapi ingat, ketika engkau sudah mati, masa pertobatan peluang itu sudah tidak ada. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dalik. Allah tidak akan mengampuni dosa yang menyekutukannya, tetapi Allah mengampuni dosa-dosa selain menyekutukan Allah. Itulah yang maha kuasa tuh begitu. Lanjut Bang Handi, saya izin standby. Itu lagi nih Pak Ustadz, ada banyak mengatakan Al-Quran itu kan datangnya belakangan, tapi kenapa sih Al-Quran belakangan banyak nyontek-nyontek begitu ya? Ini kan pernyataan agak gabrul juga Pak Ustadz. Sedangkan apa sih maksud Al-Quran itu datang meluruskan, datang untuk mengoreksi begitu. Terutama itu loh Pak Ustadz, Al-Maidah 73 itu Pak Ustadz, bahwa ya laqad kafaral ladzina qalu innallahu dzalitsus salasa itu Pak Ustadz. Kenapa sih Al-Quran melarang menuhankan manusia Ustadz, Pak Ustadz? Kenapa? Bukankah menuhankan manusia itu harus memang berwujud Tuhan itu Pak Ustadz?
Terakhir dari saya Pak Ustadz, monggo. Manusianya ganteng lagi Pak Ustadz. Ya nambahin aja lu. Lanjut. Iya, makanya tadi Tuhan itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penyayang. Tolonglah jangan kau sia-siakan kasih dan sayang Tuhanmu. Karena Allah itu membenci menyekutukan Tuhan. Makanya tadi kata Allah tidak akan mengampuni. Seluruh utusan Allah itu adalah manusia. Maksudnya yang kategorinya nabi ya. Karena ada utusan Allah, malaikat pun disebut Rasul Allah, di mana beliau itu mengerjakan segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk mengurus makhluknya. Di antaranya ada yang ditugaskan, diutus untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Makanya di situ dikatakan ketika ada manusia yang Allah menunjukkan kehebatannya, kekuasaannya dengan menciptakan seorang anak manusia yang terlahir tanpa seorang ayah. Allah kabarkan tadi seperti yang sempat disinggung di Ali Imran ayat 45. Nah, dengan demikian itu sedang menunjukkan ada Sang Maha Kuasa gitu. Itu ciptaan Tuhan. Dia itu membawa kabar kebaikan. Dia itu menunjukkan kepada jalan keselamatan. Dan itu levelnya juga untuk kalangan tertentu. Dengan kehebatan itu, yang hebat itu bukan manusianya, tetapi yang menciptakannya. Maka yang perlu disembah itu yang menciptakannya, bukan yang diciptakannya. Makanya Allah tegaskan di dalam Al-Quran dua ayat bersampingan dari ayat 72 dan 73. Laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah, tertutuplah dari kebenaran orang-orang yang berkata bahwa Allah sang pencipta langit dan bumi itu adalah Al-Masih putra Maryam. Di ayat berikutnya, telah kafirlah, tertutuplah dari kebenaran orang-orang yang berkata bahwa Allah itu tiga di antara yang tiga. Nah, itu yang mengkonsep tiga-tiga, saya nggak tahu nanti siapa. Itu kafir. Karena apa? Nggak usah takut Pak Ustadz, nggak usah takut. Itu dari Romawi Pak Ustadz, nggak usah takut. Itu dari Romawi, nggak usah takut. Saya tanggung jawab. Oh, siap. Mainan bos. Terusin Pak Ustadz. Nah, padahal di situ waqala al-masihu ya bani Israel. Oh, Al-Masih ini ternyata diutus untuk kalangan Bani Israel. Yang tadi saya katakan dia itu diciptakan tanpa seorang ayah, dengan keajaiban-keajaiban, dengan kehebatan Sang Maha. Ternyata dia diutus untuk Bani Israel. Apa dia dapat perintah? Ya Bani Israel budullaha Rabbi wa Rabbakum. Nah, yang dia ajarkan itu perintahkan menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Bagi siapa yang menyekutukan Allah, ternyata apa? Diharamkan buat dia masuk ke dalam neraka. Sampai pernah dengar tuh ada ayat di mana gitu ya, nanti mungkin Bang Handi yang tahu, bahwa agar orang masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu dia berada di surga, percaya satu Tuhan dan percaya yang menyampaikannya itu utusan Tuhan. Nah, ketika dia menyekutukan Tuhan, ternyata Al-Quran mengabarkan haram dia berada di kehidupan abadi yang kekal yang penuh kebahagiaan. Saya izin standby Bang Handi ya, mungkin saya perlu ini karena di sini lagi ada Maulid Nabi, saya izin gabung dulu. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Lagi. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Pak Ustadz ini menerangkan terlalu banyak keraguan Pak Ustadz. Katakanlah itu benar, lantangkan suara Pak Ustadz. Ini demi kebenaran. Ayat suci Al-Quran itu tidak perlu takut menyindir-nyindir, karena memang Al-Quran datang untuk meluruskan itu tugas kita Pak Ustadz. Tenang aja Pak Ustadz, kami ada di sini kok. Bukan. Gak usah khawatir. Maksudnya membacakan kitab dia, saya nggak ada haknya sementara. Pura-puranya gitu dulu Bang Handi. Oke, baik Pak Ustadz. Kan saya kasih kesempatan Bang Handi yang tahu gitu loh. Bang Handi ini nggak bisa drama loh, gimana sih? Oke Pak Ustadz. Kembali kepada Bang Juma. Disclaimer dulu, jangan manggil Ustadz terus ya. Aku bukan Ustadz, aku Mustami, aku yang selalu mulung ilmu dari Gurunda. Lanjut. Baik. Kembali ke Bang Juma. Bang Juma, tadi ada teman kita nih Pak Rid yang masih galau Pak Ustadz. Apa Pak Juma, apa risikonya Bang Juma? Panggil Ustadz. Kalau menuhankan, menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa risikonya Bang Juma? Silakan. Tafadhol Ustadz, tafadhol. Ya gimana Bang Andi? Risikonya menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi membuat Tuhanan.
Silakan. Iya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang pencipta langit dan bumi adalah dirinya. Lalu kemudian ketika ada orang yang kemudian mengingkari ketuhanan yang diajarkan kemudian melalui perantaraan para nabi, maka mereka kedudukannya oleh Allah dikatakan sebagai orang-orang kafir. Innal ladina kafaru min ahlil kitab ya wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang kafir dan juga orang-orang musyrik, Allah tetapkan bagi mereka api neraka. Al-Quran menjelaskan, Bang Handi, dalam surah Al-Anbiya ayat 98. Di situ Allah menegaskan kepada kita semua, siapapun itu yang sempat mendengarkan kalimat Allah ini, innakum wa ma ta'budu min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguh kamu orang-orang kafir dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah adalah bahan bakar jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Ini satu kepastian. Celakalah kemudian orang yang mengatakan Tuhan itu tiga, Tuhan itu dua, Tuhan itu lebih daripada satu. Celaka. Kenapa demikian? Karena yang dikatakan Tuhan itu mutlak satu. Karena orang-orang kafir ini ingkar terhadap tauhid, ingkar terhadap keesaan Tuhan, maka Allah kemudian mengganjar mereka dengan api neraka. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Penekanannya jelas, kamu pasti masuk ke dalam neraka itu. Kata Allah, kamu pasti masuk ke dalamnya. Kenapa demikian? Karena mereka kemudian mengingkari hakikat yang telah menciptakan dirinya. Jadi kemurkaan Allah itu datang kepada orang-orang yang kemudian menyembah selain daripada Allah. Kenapa? Karena mereka disebut sebagai orang yang kufur. Jadi berbahagialah orang ahli kitab yang hidup di zaman di mana Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya. Berbahagialah. Karena mereka akan sempat melihat Nabi Isa, lalu mereka akan beriman. Begitu juga teman-teman Kristen yang ada hari ini. Berbahagialah hidup mereka yang sempat kemudian mendengarkan kitab suci Al-Quranul Karim disampaikan kepada mereka. Berbahagialah mereka dibandingkan mereka yang hidup sebelum Islam itu datang, dibandingkan mereka yang hidup sebelum Al-Quran itu diwahyukan. Mereka dalam keadaan gelap. Tapi ketika Al-Quran itu didatangkan oleh Allah, berbahagialah saudara-saudara kita Kristen yang sempat mendengarkan Al-Quranul Karim, tapi celaka jugalah mereka yang mendengarkan Al-Quranul Karim tetapi kufur terhadap Al-Quran. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Jadi Allah sudah memberikan ganjaran, Bang Hadi, bagi orang-orang kafir itu memang pasangannya adalah neraka. Dan itu adalah satu kepastian. Innakum wa ma ta'budun. Ini kepastian. Min dunillah hasabun jahannam. Pasti mereka akan mendatangi neraka dan mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Ini sangat menyeramkan, Bang Hadi. Silakan. Cuma satu lagi nih, ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat harus dijawab, harus diungkap pada malam hari ini. Bagaimana sih cara lepas daripada belenggu doktrin atau ajaran menyembah selain Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara lepas dari itu? Apa yang harus kita lakukan? Silakan Pak Juma. Iya. Yang pertama,
sebagai umat beragama, ya, kita katakan umat beragama, pasti kita akan memahami bahwasanya orang yang beragama itu memiliki konsep. Apa konsep itu? Konsep ini adalah jalan yang harus dilalui menuju kepada keselamatan. Sebagai orang yang beragama tentu akan menggunakan akalnya. Kalau kemudian akal ini dimatikan, maka sangat boleh jadi jalan atau agama yang kita anut itu hanya merupakan buah angan atau buah daripada duga-menduga. Nah, agar keluar dari kebiasaan yang tidak terpimpin oleh kitab suci yang kemudian didatangkan dari pencipta langit dan bumi, maka kita harus membuka diri kemudian untuk belajar, menumbuhkan iman yang ada pada diri kita. Contoh misalnya, saudara Rix, ya, sorry saya tidak tahu nama lengkapnya siapa. Rix Mikael, oke. Hermes misalnya. Contoh nih, dia diajarkan untuk bertuhan. Bang Handi diajarkan untuk bertuhan. Tuhan yang diajarkan kepada Bang Handi adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan Bang Handi, yang tidak serupa dengan makhluk. Dibandingkan dengan Tuhan yang diajarkan kepada saudara Mikael, Tuhan yang serupa dengan saudara Mikael. Kita lihat, adakah kekurangan di antara kedua sembahan ini? Tentu kita akan dipertemukan dengan keadaan yang sangat-sangat akurat. Tuhannya Bang Handi tidak tersentuh oleh sesuatu yang tidak suci. Kenapa? Karena Tuhannya laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Sementara kekurangan, kehilapan, kenistaan itu adanya pada makhluk. Sementara yang disembah oleh Bang Handi ini bukan makhluk, tapi Khalik, pencipta langit dan bumi yang maha melihat, maha mendengar. Nah, sedangkan saudara Mikael kita lihat sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa, misalnya seperti itu. Lalu bagaimana setelah itu? Al-Quran memberikan solusi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan jalan yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ayat ini penegasannya sangat jelas. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama. Sekarang mari kita lihat, ada berapa agama di atas muka bumi ini? Banyak. Yahudi adalah sebuah agama yang hanya untuk Yahudi. Diambil dari salah satu dari anak Nabi Yakub, Yehuda. Ini hanya untuk Yahudi. Nasrani hanya untuk pengikut Nabi Isa alaihissalam yang berasal dari Nazaret. Itu Nasrani. Nasara, orang-orang yang kemudian menjadi penolong Nabi Isa alaihissalam ketika Nabi Isa mengajarkan dakwah kepada Bani Israel. Apalagi Kristen pengikut Kristus. Mereka saja yang menjadi pengikut Kristus, kata Kristen. Tapi kalau Islam netral, Islam damai sejahtera, netral. Dia tidak berbicara mengenai kelompok, tidak berbicara mengenai pengikut, tidak berbicara mengenai negara, tidak berbicara mengenai suku, tidak berbicara mengenai satu golongan. Tapi Islam damai, sejahtera, netral. Inilah yang disifati oleh Al-Quranul Karim ketika mengajarkan tentang sirah, mengajarkan tentang millah, pengajaran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli
walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Seperti itu, Bang Andi. Terima kasih Bang Juma, penjelasannya. Kita sambut teman-teman kita Kristen. Ada mungkin mau disanggah atau mau ditanyakan? Rick, silakan Rick, atau Mr. TB, silakan. Malam, Bos. Malam, Pak. Enak kedengarannya ya. Iya, enak lah Pak, merdu suaranya Pak. Kira-kira ada yang mengganjal kuping Pak? Silakan ditanggapi. Saya mau tanya boleh ya? Boleh Pak, silakan. Bapak dari mana dulu nih Pak? Dari Kristen. Oke, terima kasih Mr. TB. Monggo Pak, silakan. Aku mau dengar dulu Pak Juma, Bang Juma ini bisa menjelaskan dari Al-Quran ya, bisa tertarik orang mendengarnya. Karena selama ini kan dia memburukkan Alkitab, memindahkan orang ke Islam gitu ya. Pertanyaannya Pak? Kita mau dengar Pak Juma bisa mensyahadatkan orang melalui Al-Quran. Karena selama ini saya dengar dia mensyahadatkan hanya melalui mempelentir dari Alkitab aja. Nggak pernah saya dengar dari Al-Quran yang bisa diikuti gitu. Nggak apa-apa, jangan. Cukup Pak? Ya. Oke, baik. Silakan Bang Juma. Mudah-mudahan tahu arah kemana. Mr. TB di-mute dulu Pak, biar Bang Juma menerangkan bagaimana bersyahadat dengan benar dan kenapa bersyahadat. Silakan Bang Juma. Iya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan seluruh umat manusia pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan manusia ketika dia berada di atas muka bumi. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ini Al-Quran menjelaskan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah, wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Orang Islam dijamin oleh Allah ketika mereka beriman kepada Allah, dosa-dosanya dihapuskan, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu adalah kemenangan yang nyata. Di luar Islam tidak ada jaminan sama sekali. Yahudi, mana jaminan Allah kepada agama yang bernama Yahudi? Di dalam kitab mereka hanya ada ketetapan-ketetapan, kemudian ketika mereka ingin memperoleh hidup, maka ketetapan-ketetapan itu mutlak harus kemudian mereka lakoni dengan setia. Yosua 22 nomor 5, ulangan 6, ulangan 4. Kristen, mana jaminan dari Yesus kepada penyembahnya? Tak ada. Sepi.
gak ditemukan itu. Tapi ketika berbicara mengenai Islam, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang Islam itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari persinahan. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun, mereka yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang menjauhi zina adalah orang-orang yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka orang beriman Islam yang sholat, yang puasa, memelihara dirinya dari kemaksiatan, diberikan warisan berupa firdaus, hum fiha khalidun. Orang Islam mewarisi surga firdaus, mereka hidup kekal di dalamnya. Subhanallah. Mana jaminan kepada orang-orang Kristen dari Yesus akan masuk ke dalam surga? Tidak ada. Orang-orang Yahudi, mana jaminannya? Tidak ada. Lalu kemudian Allah menerangkan kepada kami umat Islam bahwa orang beriman, orang-orang yang Islam ini, ketika kemudian mereka taat menjalankan perintah kepada Allah, mereka, anaknya, istrinya, suaminya, ayahnya, ibunya, cucunya, semua bersama-sama masuk ke dalam surga. Berbahagia mereka hidup laksana di bumi, bergaul bersama, bersenda-gurau bersama, berbahagia menikmati apa yang ada di dalam surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim. Subhanallah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, mereka akan masuk ke dalam surga bersama dengan nenek moyang mereka, dengan pasangan-pasangan mereka, dengan anak mereka, cucu-cucu mereka. Subhanallah. Ini kurang apa lagi nih di Islam? Ini jaminan. Yang salat masuk surga bersama dengan anaknya, bersama dengan istrinya. Di agama lain itu tidak ada diceritakan. Yahudi, Kristen tidak ada diceritakan. Ketika kemudian mereka masuk ke dalam surga, mereka bergaul bersama dengan anak, ibu, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah mati ibunya? Mereka rindu ingin berjumpa, tapi ternyata di surganya mereka tidak akan pernah jumpa lagi. Tapi kalau di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Subhanallah. Silakan. Silakan Pak Mr. TB atau Rick Michael. Silakan. Ada yang mau ditanggapi atau mau ditanya lagi? Silakan. Iya, itu masih ada lagi bahasanya Bang Juma itu mau memburuk-burukkan yang lain untuk membenarkan agamanya. Sepertinya tadi orang Kristen tidak ada yang yang bisa menyelamatkan. Satu, itu yang jelas tadi satu. Bagaimana yang aku tanya? Mempromosikan tanpa memburukkan agama orang lain. Kalau memburukkan agama orang lain berarti membenarkan yang kita. Semua orang begitu bisa. Kan gitu. Jadi tidak tertarik. Itulah dulu sedikit. Masih ada tersangkut memburukkan yang lain untuk mempromosikan agamanya. Kalau bisa jangan ada itu. Nah, itu baru asli dia kan. Oke, baik. Saya paham Bapak Mr. TB. Saya paham maksud saudara. Tapi sangat disayangkan, Al-Quran ini datang adalah sebuah wahyu dari langit yang kami imani, menceritakan tentang kaum terdahulu. Reformasi bercerita tentang orde lama, orde baru, itu wajar. Karena adalah satu kesatuan yang mutlak kemudian harus diimani. Kami beriman kepada para nabi, berarti bercerita tentang nabi-nabi terdahulu, di mana nabi terdahulu ajarannya kemudian dipelesetkan oleh kaumnya sendiri. Kami bercerita tentang kitab-kitab terdahulu karena kitab kami menyatakan itu.
Kitab-kitab ini kemudian dipalsukan oleh umat-umat terdahulu. Kami berbicara tentang itu. Jadi kalau berbicara mengenai kebenaran Islam, mutlak harus berbicara tentang ajaran di luar Islam. Bagaimana mungkin kemudian kita mengatakan agama kita yang paling unggul, agama kita yang paling benar, kalau kita tidak pernah mengkaji dan menelaah dan meneliti ajaran orang lain? Jangan pernah mengatakan makanan di rumah paling nikmat kalau kita belum pernah merasakan makanan-makanan di luar sana. Makanya ketika Al-Quran mengatakan dengan jelas bahwa Allah memilih ke-12 suku Bani Israel, walaqad ahzallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'atsna minhum 12 naqiban, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang sebagai pemimpin di antara mereka. Lalu Allah berfirman, inni ma'akum, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku pencipta langit dan bumi bersama dengan kalian. Tapi Allah mengatakan, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka telah melanggar janji mereka, maka kami laknat mereka. Kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Ini adalah stasiun-stasiun yang Al-Quran jabarkan. Awalnya mereka dipilih, kemudian mereka mengingkari, kemudian Allah melaknat mereka, membuat hati mereka menjadi batu. Setelah itu apakah selesai? Tidak, muncul lagi yang disebut Nasrani. Apa kata Quran? Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi wagraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Muncul Nasrani setelahnya. Mereka mengaku sebagai seorang Nasrani. Kami juga mengambil janji terhadap mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kata Allah, kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Dan ini fakta. Teman-teman Kristen hari ini melihat antar sekte satu sama lain, Yesus only, Trinitas, Tritunggal, semua pasti bertentangan dan musuh-musuhan. Nah, oleh karena itulah kemudian solusi terakhirnya apa? Islam datang. Setelah semuanya Yahudi, Nasrani mengalami keadaan seperti itu, Islam datang. Apa kata Allah? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, sungguh utusan kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal yang kalian sembunyikan dari kitab kalian. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dengan Al-Quran, Yahudi Nasrani diajak oleh Allah untuk ikut kepada Quran. Ini terakhir dalil menjadi finish dari semua pengajaran Tuhan kepada manusia. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan dengan Al-Quran Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Ini bang, kalau hanya berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran tamat. Al-Quran menguraikan dengan valid, sistematika terinci dan juga kemudian terstruktur. Demikian. Silakan Pak, Mr. TB ditanggapi Pak. Ada lagi pertanyaan atau Michael? Mr. TB dibuka mute-nya Pak. Ada lagi Pak? Kurang tertarik. Kurang tertarik. Tidak ada yang istimewa dari apa yang dijabarkan. Tolong yang lain diam dulu, biarkan apa-apa.
Kalau Ya kan, kurang nggak tertarik salah, kan? boleh nggak Mr. TB iya. ditanyain Pak? Kalau nggak tertarik. Ya boleh yang bisa kita jawab ya kita Oke, jawab kan, baik. kalau nggak bisa Baik, jangan silakan Bang Juma. dipaksakan. Oke. Kalau yang lain standby silakan Bang Juma. Jadi gini, Pak, Al-Quran itu diwahyukan hanya mereka yang punya akal sehat. Sedangkan kalau kita mengurai Anda tidak tertarik kepada Al-Quran ataupun tidak tertarik, itu bukan hitungan bagi kami. Kenapa? Al-Quran diwahyukan untuk menjelaskan kepada seluruh umat manusia apa yang harus berlaku kepada manusia tersebut agar mereka berfikir. Kalau manusia tidak berfikir nggak apa-apa. Tapi boleh nggak saya bertanya kepada saudara saya nih, kalau tadi Al-Quran mengakui Yahudi dengan seperangkat kitab dan nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka, Al-Quran mengakui Nasrani dengan seperangkap informasi yang datang di Al-Quran, mereka mengingkari perjanjian-perjanjiannya dengan Allah. Kemudian terakhir Islam menjadi penawar bagi mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Saya pingin Anda bukan penganut Taurat. Saya pingin kemudian ada dari kitab saudara yang dituliskan untuk orang Yahudi. Kalau Al-Quran tadi kan jelas, Yahdi bihillah, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, telah datang kepadamu petunjuk berupa Al-Quran. Dengan Al-Quran itu kalian akan mendapatkan keselamatan. Ya ahlal kitab, yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam. Mereka dipanggil untuk beriman kepada Quran. Tolong tunjukkan di dalam kitab saudara Perjanjian Baru, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Kisah Para Rasul, surah-surah Paulus, Roma, Filipi, Kiliki, Pepaya, namakan semua. Coba Anda tunjukkan dari kitab-kitab Perjanjian Baru milik orang Kristen ada dituliskan untuk menyeru kepada penganut Taurat untuk ikut kepada kitab saudara. Selayaknya tadi Al-Quran meminta kepada penganut Yahudi Nasrani untuk ikut kepada Quran. Tolong tunjukkan kepada saya kitab yang Anda pakai, yaitu Perjanjian Baru, yang menurut saya kitab ini dituliskan hanya untuk orang Roma dan Yunani, bukan untuk orang Yahudi. Tunjukkan di mana seruan kitab saudara agar orang-orang Yahudi itu ikut menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus. Wahai ahli kitab, atau Sema Israel, wahai Israel dengarlah, telah datang kitabnya Musa, telah datang kitabnya Paulus, Roma, Filipi, Pepaya, mana-mana surat itu. Saya rindu ingin membaca bahwa Paulus menyeru kepada Bani Israel untuk meninggalkan Taurat, untuk meninggalkan Zabur, agar mereka ikut kepada surah-surah Paulus. Tunjukkan Pak, silakan. Itu sudah pasti tidak ada. Kalau tidak ada, ya udah pasti tidak ada. Yang kamu tanya itu kan yang tidak ada. Tapi di Islam ada Pak. Di Islam ada. Di Islam ada. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam. Itu bisa dibuat. Itu sudah jelas. Karena kitab kami. Karena Islam kan udah agama yang terakhir. Iya, saya tahu. Disempurnakan semua kan. Ya, saya tahu. Dengan Kristen saya ngerti. tidak ada, memang tidak ada itu. Tapi kenapa Al-Quran sudah 1400 tidak pernah direvisi, kitab Anda direvisi terus? Kenapa Pak? Masalah revisi itu masalah terjemahan, bro. Original teksnya gimana? Hah? Original teksnya mana? Original teks, sedangkan bahasa Indonesia jadi terjemahkan ke bahasa mana original teksnya Pak? Original teksnya mana Pak? Itu bisa lain arti. Original teksnya yang saya minta. Sedangkan itu sadarilah. Tunggu. Apa lagi? Ya, original teks kitab saudara mana? Sama aja, begini. Sedangkan Al-Quran aja pun kalau diterjemahkan kadang-kadang kamu tidak terima kan? Saya minta original teks Pak, terkait dengan Al-Quran. Bapak kan tadi mengatakan bisa dibuat. Kalau original teks aja yang kami punya Anda tuduh bisa dibuat, bagaimana dengan kitab Anda yang hanya terjemahan? Ya itulah adanya. Hah? Maksudnya? Ya memang terjemahannya itu. Iya. Yang paling mana dasar pijakan terjemahan? Contoh Pak, contoh. Terjemahan ini bahasa apa pengertiannya yang paling mendekati palingan. Iya, saya ngerti, jadi saya paham. Terjadi pun revisi, itu kan tujuannya sama semua, artinya sama, supaya lebih gampang dimengerti. Tolak ukur revisiannya apa? Supaya lebih gampang dimengerti.
Tolak ukur yang saya maksud, Itulah Pak. tolak ukurnya. Tolak Gampang ukur- dimengerti apa tujuan dari yang ditulis itu. Loh, gimana ceritanya Anda mengatakan gampang dimengerti sementara original teksnya nggak ada? Ya itulah perubahan itu tadi. Kalau kira-kira ada yang susah, contohnya kalimat yang susah dimengerti, iya, diterjemahkan ke bahasa yang gampang dimengerti. Iya, yang saya ada maksud, perubahan. yang saya maksud, Pak, ketika terjemahan direvisi ke terjemahan yang lain, apa yang menjadi acuannya? Bukan ke terjemahan yang lain, itu juga bahasanya tujuannya Oh sama. enggak, terjemahan baru dihasilkan dari terjemahan lama. Terjemahan baru dipakai lagi, direvisi menjadi TB2. Terjemahan baru yang kedua. Apa dasar pijakannya menerjemahkan itu semua? Sama juga itu, Bang. Itu kan diterjemahkan supaya yang membaca itu lebih gampang dimengerti. Saya ngerti, dari Pak. tulisan itu. Saya mengerti tentang itu. Iya, kalau itu kalau bahasa. Yang saya maksud, apa yang menjadi filter pembenaran terjemahan lebih dekat daripada yang lama terjemahannya, sementara original teksnya nggak ada. Itulah tujuannya. Jadi bukan ada jadi diplesetkan arti daripada yang tertulis. Bagaimana Anda bisa mengatakan tidak diplesetkan sementara original teksnya nggak Yang ada? mana yang diplesetkan? Apa ada rupanya yang diplesetkan? Nah, buktinya direvisi. Buktinya ada direvisi. Revisi itu kan udah kita bilang tadi, revisi itu bahasa yang paling mendekatkan dengan perbaikan, bukan? Perbaikan, bukan? Loh, kalau bukan perbaikan, kenapa direvisi? Kan sudah kita bilang supaya orang lebih cepat bisa menanggapi apa yang dimaksud daripada tulisan itu. Berarti terjemahan lamanya tidak lebih cepat. Iya, terjemahan lamanya mungkin dia setiap zaman kan berubah dalam pengertian. Nah, itu berubah. Terima kasih atas Ejaan pengakuan. aja di Indonesia dari ejaan di Indonesia aja udah berapa kali berubah. Berarti ada perubahan-perubahan kan? Berarti kan artinya perubahan daripada yang ditulis itu tidak banyak perubahan supaya lebih gampang dimengerti orang, itu maksudnya. Berarti kitab mengikuti selera orang. Kitab mengikuti selera orang. Bukan kitab mengikuti selera orang. Loh, kalau tidak mengikuti selera orang, kenapa direvisi? Kalau kita orang cerdas tidak perlu dipermasalahkan itu. Bukan itu masalah. Nggak bisa. Itu masalah, Pak. Nggak bisa. Masalah. Orang berakal itu ketika berbicara mengenai satu oknum itu yang harus bersaksi. Yesus berkata, apa kata Yesus? Benar nggak Yesus mengatakan itu? Apa? Mengatakan apa? Misalnya TB Anda mengatakan Yesus berkata. Dari mana ini penerjemah mengetahui bahwa Yesus berkata? Mana tahu yang berkata Paulus. Ya itulah, kadang-kadang kan kalau dijelaskan pun itu nanti tetap juga tidak masuk akal, Bang. Tidak bisa masuk akal juga nanti kalau dijelaskan. Yang pastinya mengenai terjemahan, kalau dalam Al-Quran pun dalam terjemahannya banyak yang tidak terima juga. Orang Islam kalau terjemahannya itu kurang tepat, kurang mendekati bahasa yang paling tepat ke situ. Sesuai dengan aslinya. Kalau makanya bahasa tak perlu kita bicarakan itu. Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Lu kok nggak perlu pula? Penting itu. Tak begitu penting lah. Kenapa nggak penting? Apa pentingnya itu? Lah penting, mana tahu tidak begitu. Siapa tetap tahu, siapa yang bisa jamin bahwa Tuhan berkata sesuai dengan terjemahan? Mana tahu justru aslinya tidak mengatakan seperti itu. Itu makanya diimani. Karena kita percaya makanya kita mengimani. Sama aja kamu cerita tadi. Kamu kan hanya cerita Allah begini. Kan begitu. Cuma cerita aja. Tapi kami punya original teks yang Bang Juma buktikan kalau Allah itu memang benar-benar turun dari Allah itu semua ayat-ayat itu. Kalau tidak turun, jaminannya? Kalau tidak turun kan dari katanya aja semua kan? Oh enggak. Al-Qur'an, nahnu nazzalna dzikr wa nahnu lahu lahafizun. Kamilah yang mewahyukan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Buktinya Al-Quran terjaga, Pak.
Jaga bagaimana? Loh, ada nggak yang bisa merubah Al-Quran ini? Siapa yang merubah itu? Memang siapa yang mau merubah itu? Ya itu makanya gue bilang, ada nggak yang bisa merubah ini Al-Quran? Ya, sama Sementara aja. kitab saudara Ya. senantiasa dirubah. Kalau saya pastikan, kalau saya tanyakan sama Bang Juma balik, apa jaminan Bang Juma kalau ayat-ayat itu berasal dari Allah semua? Oh, kalau ini bukan berasal dari Allah, berarti berasal dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi permasalahan seperti ini tidak perlu tidak perlu pula kita memperdebatkan. Oh, bukan. Dari mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu kalau orang-orang Kristen itu di dalam hati mereka bermusuhan dan saling membenci satu sama lain sampai kiamat? Dari mana Rasulullah tahu? Ya itulah pendapat abang kan. Itu fakta. Sama juga kami pun bisa membilangkan begitu. Itu fakta, Bang. Ya, sama aja memang itu pun fakta. Yang dituliskan, yang dikerjakan Tuhan Yesus tak pernah dikerjakan manusia. Ngomong apa, Bang? Ya Allah, ya pekerjaan Tuhan Yesus itu yang mujizat yang dilakukan, Tuhan lagi Yesus manusia. Yesus itu sama aja kan? Yesus itu melakukan mujizat untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan. Beliau melakukan mujizat untuk membuktikan kepada Bani Israel kalau dirinya itu utusan Tuhan. Tapi mujizat itu untuk orang Kristen membuktikan dirinya adalah Tuhan. Kan kebalik. Ulangi sekali lagi. Yesus melakukan mukjizat di tengah-tengah Bani Israel untuk membuktikan dia utusan Tuhan. Oke, sementara di Kristen Yesus melakukan mukjizat itu untuk membuktikan dirinya Tuhan. Itu mana yang benar, Pak? Mana yang benar? Yesus bermujizat untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan, atau Yesus bermujizat untuk membuktikan dirinya Tuhan? Mana yang benar? Dua-dua benar itu. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah situ. Tidak ada perlu dipermasalahkan itu. Allahu Akbar. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan di situ. Inilah kenapa orang banyak menjadi mu'alaf. Yesus datang kepada Bani Israel menurut Al-Quran sebagai pertanda bagi Bani Israel, mujizat-mujizatnya itu. Menurut Yesus, mujizat yang dilakukan Yesus di tengah-tengah Bani Israel untuk membuktikan dia utusan Tuhan. Menurut Kristen, Yesus melakukan itu untuk membuktikan dirinya Tuhan. Ini ilmu dari mana Bapak dapatkan ini? Kok jadi aku pula yang mendapatkan? Yang Bapak mengatakan mujizat yang dilakukan Yesus itu untuk membuktikan dirinya Tuhan. Padahal Yesus mengatakan mujizat yang aku lakukan untuk membuktikan bahwa aku adalah utusan Tuhan. Jangan bengong. Itu sama aja itu sama. Sama pula Bapak. Kalau dibenarkan pun itu tidak ada masalah. Tidak ada problem di situ. Tidak ada problem di situ. Problemnya besar, Pak. Besar sekali. Nggak besar itu. Nggak besar. Saya kasih contoh. Nggak ada problemnya situ. Saya kasih contoh. 2 Yohanes 1 nomor 7. Barang siapa apa itu? Buka dulu, buka. Apa itu? Apa isinya? Buka. Penyesat itu berapa? Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Buka dulu 2 Yohanes itu satu ayat. Mestinya Bapak kalau disebutkan data di Bible, mestinya connect langsung di kepala Bapak. Biar nampak apa itu yang 2 Yohanes itu. 2 Yohanes 1 nomor 7 Bapak. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yaitu mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Udah bisa, dari mana jalurnya bisa kamu pastikan penyesat itu Yesus? Ini Yesus ya, ini kitab Anda yang mengatakan. Iya, buka dulu ayatnya nomor berapa? 2 Yohanes apa dikatakan situ? 2 Yohanes 1 nomor 7. Iya, apa dibilang di situ?
Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Bukan telah datang, telah itu nggak ada situ. Siapa yang buka ini? Dinda Alif itu kata telah itu penambahan karena original teksnya erkomai. Erkomai itu artinya datang. Tidak ada telah datang, tapi erkomai itu artinya datang, bukan telah datang. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, itulah si penyesat dan itulah antikristus itu. Tadi Anda mengatakan mujizat yang dilakukan Yesus itu. Tunggu. Artikan dulu ayat ini. Apa maksudnya ayat ini? Coba. Barang siapa yang tidak beriman Yesus itu adalah manusia, maka dia adalah antikristus. Benar. Itu pengertiannya. Apa yang salah situ? Tadi Bapak mengatakan mujizat yang dilakukan oleh Yesus untuk membuktikan dirinya adalah Tuhan. Berarti dia bukan manusia di mata Anda. Berarti Anda adalah antikris. Kan jadi aku pula, jangan. Lucu. Anda beriman tidak? Anda percaya tidak kalau Yesus itu manusia? Dia manusia. Kalau dia manusia, kenapa Anda tuhankan? Aku mau tanya dulu. Jawab dulu, Pak. Bang Juma itu mengenal Mr. TB dijawab dulu. Kenapa Anda menuhankan manusia? Dijawab dulu, Pak. Harus kita tanya dulu. Pertanyaan itu tidak masuk akal loh. Yang masuk akal loh pertanyaan. Pertanyaan pertama kita harus cerdas dulu. Saudaraku, di dalam Matius 7, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang buka ayat 7-nya dulu. Buka ayat 7-nya itu. Apa itu? Matius 7. Allahu Akbar, Masya Allah. Buka Matius 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak penyesat muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan antikristus itu. Mulut Anda mengatakan Yesus manusia, tapi Anda tuhankan. Berarti itu sama dengan Anda Anda munafik. Lain di mulut, lain di hati. Apa pula itu munafik kau bilang? Astagfirullahaladzim. Lain di mulut, lain di hati, Pak. Anda menuhankan Yesus, betul atau tidak? Dari mana jalannya? Oke, kita buktikan. Anda menuhankan. Baik, saudaraku, Anda menuhankan Yesus atau tidak? Menuhankan seperti apanya? Menuhankan seperti apa ini? Anda menyembah Yesus, betul atau tidak? Kalau disembah itu, kalau menyembah Yesus ya betul. Apa lagi? Bukan dulu apa setuju tadi itu. Mulut Anda mengatakan Yesus manusia. Yesus Anda sebut sebagai manusia. Di sisi lain Anda menyembah dia. Berarti Anda munafik. Kenapa Anda menyembah manusia? Kenapa Anda menyembah manusia? Kalau ajarannya bagus, kalau ajarannya tak bagus. Ajarannya bagus. Kalau ajaran manusia itu bagus, jadi boleh menyembah manusia itu, boleh? Boleh. Menyembah seperti apanya? Menyembah ini banyak ini. Anda beribadah kepada Yesus. Anda menuhankan Yesus. Anda menganggap Yesus itu adalah satu dari 3 Tuhan Anda. Anda mengatakan Yesus itu adalah Trinitas. Berarti Anda mendudukkan sebagai sembahan pencipta. Emangnya Anda menghormati apa terus? Muhammad gitu, menyembah. Kau sembah-sembah dengan tangan begitu ya? Beda. Umat Islam tidak ada yang menyembah Rasulullah Muhammad SAW. Ya sama aja. Loh, kapan kami menyembah-nyembah? Anda mempertuhankan Yesus. Benar tidak Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan? Itu kalau urusan Tuhan ke Tuhan lah tanya. Mana bisa kami jawab itu? Apa bisa otakmu mau memprediksi kehebatan Tuhan? Bodoh kamu selama ini. Kalau dengan orang bodoh kamu berdebat, itulah Pak. Kamu kalah. Itulah Pak, kenapa banyak orang yang mu'alaf. Kamu memprediksi Tuhan, sementara kamu manusia. Itulah Pak, kenapa banyak yang mu'alaf. Kita perdebatkan. Ajaran itu ajaran. Mereka yang masih sehat, masih bisa diselamatkan, pasti mu'alaf. Mu'alaf? Ya, karena kenapa? Siapa yang tidak beriman Yesus itu manusia, dia antikristus.
Anda beriman Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda adalah antikristus. Gimana ceritanya itu? Buat dulu contohnya itu. Bagaimana itu? Barang siapa yang tidak percaya Yesus itu manusia, maka dia adalah antikristus. Jadi jadi Pak Juma ini pula yang lebih tahu tentang Yesus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Baca 2 Yohanes 7 itu apa itu, biar ku jelaskan apa yang maksudnya di situ. Kamu sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Sebab banyak penyesat yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah antikristus itu. Lah Bapak lah berarti. Percuma ini Pak Mr. MB ini, karena dia nggak punya Bible. Kaget nih. Bapak kaget kan? Saudara saya kaget, ternyata dia ini adalah antikristus. Bukan kaget. Lalu? Bukan kaget aku. Kapasitasmu sebagai manusia tidak Daniel, ada. Pak. Jangan ada saya. Tolong membicarakan Tuhan. Ingat jangan saya. Bukan res. Jangan saya yang menjadi tolak ukur, tapi isi kitab Anda. Kapasitas Anda itu tidak bisa membicarakan Tuhan. Itunya. Tidak ada yang sanggup. Udah kamu tengok kan? Saudaraku, kamu berdebat sama profesor, sama pendeta, sama siapa? Tidak ada kalian yang berhasil. Tidak ada ujung-ujung dari perdebatan kalian membicarakan Tuhan. Coba saudara sendiri yang baca, silakan. Ada apa itu? Coba biar aku jelaskan. Baca. Apa itu? 2 Yohanes berapa? Apa isinya di situ? Apa isinya? Bacalah Pak. 2 Yohanes 1 apa itu? Nomor 7. Ayat 7. Sebab Bapak bisa membaca Pak. Biar Pak. Bapak membaca sendiri deh. Silakan baca Pak. Iya terus. Kamu bisa membaca nggak? Iya banyak. Ya baca. Lama-lama gue gigit telah muncul dan pergi. Terus buka ke seluruh dunia. Yang tidak apa itu? Mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu terusan sambungannya itu apa? Itu ada apa tuh? Sebagai itu adalah siapa tuh? Si penyesat dan antikristus. Memang iya. Anda sudah baca maksudnya apa ya? Kamu lah itu. Bentar Bang. Ya kamu lah itu. Kamu lah itu yang antikristus. Kamu lah antikristus. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Ya itulah kamu tidak mengakui. Saya mengaku Yesus datang sebagai manusia. Bapak percaya enggak Yesus itu manusia? Berarti sama kita. Bapak percaya Yesus itu manusia? Yesus percaya. Ya kan sudah ku bilang tadi, tidak ada. Kalau kapasitasmu jangan kamu bicarakan Tuhan. Tidak sanggup otakmu mau membicarakan sampai kapanpun. Gini, MRTB aku izin Guru sampai ya. Kapanpun kamu takkan nggak mentoknya membahas Tuhan itu. Saudaranya Pipo ini Pak. Saudaranya Pipo dia. Bayangkan aja kita bahas datang sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. Kita boleh Pak Juma. Ya. Kita boleh berdiskusi mengenai ajaran itu. Yang mana yang lebih bagus? Ajaran Muhammad apa ajaran Yesus? Ajaran Yesus ke atas. Ajaran Nabi Muhammad. Gak ada kapasitas kita membicarakan itu, bro. Ajaran Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan Tuhan datang mati terkutuk. Ajaran Nabi Muhammad lah yang baik itu. Itulah kasih tahu sama saya. Sedangkan di ajaran Kristen Tuhan datang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu kan itulah kamu kadang-kadang salah. Lo kok kadang-kadang pula yang salah lah kamu. Kasih lagi data Galatia 3:13 res. Tampilkan lagi.
Buka Galatia. Nggak tahu kamu mengartikannya ayat itu. Satu Galatia pun tak pernah 3:13. kamu Dibuka lagi, artikan ayat itu. gedein. Saya sudah mengikuti kamu terus tiap hari. Galatia 3:13. Semoga dapat Buka hidayah. Galatia 3. Biar ku jelaskan. Ya, dibaca Pak ya, dibaca Saya dulu jemaat nanti ini baru ya. jelaskan. Nah, Saya jemaat ini, bukan ada jurusan saya. Sekolah saya pun SD. Sekolah dasar ya. Nah, itu Pak. Apa itu? Dibaca Pak. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan apa itu? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang apa itu? Yang gantung pada, yang digantung pada, yang digantung pada kayu salib. Jadi Apa kamu maksudnya, mengartikan Pak? itu nggak tahu. Coba artikan Pak. Nggak tahu maksudnya di situ. Ya nggak tahu Pak, coba. Siapa yang terkutuk di situ? Dengar, kamu mengartikannya jangan salah. Manusia itu dari awal sudah berdosa. Iya, siapa yang menjadi kutuk di situ? Dia Siapa? harus dikutuk Iya. lah. Siapa yang dikutuk di situ? Siapa? Orang yang terkutuk di situ adalah Yesus. Dengar dulu. Yesus Jangan ketawa terkutuk. kau. Sudah benar kan? Jangan terus ketawa kau. Dengar dulu, saya jelaskan. Bapak ini Jangan bodoh pintar. kau. Nggak ada Pintar, kamu mengerti tentang pintar. ayat ini sedikit pun. Pintar. Semua ayat tiap malam Enggak, kamu maksudnya gini loh, Pak begini, Mehmet kan dengar udah dulu. Udah ngaku. Terkutuklah manusia karena berdosa. Iya, yang terkutuk di tiang salib itu siapa? Ya itu gara-gara apa? Ya enggak, bukan gara-garanya. Yang terkutuk Oh, menjadi enggak, tumbal gara-gara dikutuk apa? di situ siapa? Kalau kamu Siapa punya yang terkutuk di situ Kalau siapa? Kalau kamu punya hutang sama si A, Pipo kedua ini bagaimana Pak. kamu caranya membayarnya? Siapa yang terkutuk di Kan atas harus tiang kamu salib? bayar. Siapa yang Begitu terkutuk? juga lah manusia. Siapa yang Berdosa terkutuk di harus situ? dibayar. Ya? Siapa yang terkutuk tadi? Kutuknya itu di situ, maksudnya dosa itu yang dikutuk. Iya, siapa yang menjadi terkutuk karena dosa siapa? Ya itulah untuk penebusan dunia. Iya, saya tanya, siapa yang terkutuk karena dosa dunia di atas tiang salib? Siapa namanya? Ada yang sanggup rupanya manusia kalau Saya mengalami tanya, seperti itu. siapa namanya yang mati terkutuk Iya. di atas tiang salib itu? Oke, biar ku jawab nanti ya. Tapi jawab dulu pertanyaanku. Ada enggak manusia yang mampu seperti Yesus? Tanya dulu. baru Jangan jawab nangis dulu, Pak. biar ku jawab. Pak dijawab dulu Pak, jangan nangis Pak. Pak dijawab dulu Pak. Siapa yang terkutuk di situ Pak? Siapa yang terkutuk? Yang Siapa, Pak? terkutuk di situ, dosa itu yang terkutuk. Masa dosa terkutuk? Ketawa. Dosa itu maksudnya yang Ini terkutuk. pertanyaannya. Mister Dendi, siapa yang digantung di salib Pak? Siapa yang digantung di Dosa salib? itu yang terkutuk di situ. Siapa yang digantung di salib Pak? Siapa? Dia itu kan penebusan. Siapa nama orang yang disalib itu Pak? Itu Siapa? penebusan. Mukidi, Jasmanto, siapa Ada enggak? namanya? Ada enggak Benar dari ini orang ini. Siapa? Markona, Pak, siapa siapa namanya? nama orang Kan yang aku disalib bilang, itu? kutuk dosa itu, kutuk dosa itu. Siapa Kutuk dosa nama itu di situ yang disalibkan. orang yang disalib itu? Siapa nama orang yang disalib itu Pak? Siapa yang bangkit itu di hari ketiga? Siapa Pak? Kok yang bangkit? Siapa yang bangkit di hari ketiga setelah disalib? Diam dulu ini ada Pak Rik dulu, diam dulu Pak. Pak Rik, beginilah temanmu ini Pak Rik. Bagaimana menurut kamu bahasa Indonesianya nih Pak Rik? Jawab dulu, siapa yang bangkit di hari ketiga? Belum Kau jawab. ngomongin bangkit Pak, kita ngomongin terkutuk dulu Pak. Iya, aku tak. Siapa yang di hari ketiga yang bangkit? Yang bangkit Jawab di dulu. gua adalah Yesus Pak. Siapa? Yesus Pak. Ah, itu dia. Ya, jadi yang Itulah terkutuk dia. siapa Pak? Yang Itulah terkutuk dia siapa? Itulah dia melepaskan kutuk dosa itu. Biar Yang tahu kamu. terkutuk siapa? Yang terkutuk di situ manusia semua, bukan Yesus. Siapa nama manusia itu? Manusia termasuk kau. Yang digantung di salib siapa Pak? Yang digantung di salib itu kutuk dosa manusia.
Oh, bukan Yesus yang digantung. Dia kan mempraktekkan dosa itu dia di situ. Yang dibunuh disalib siapa, Pak? Yang bangkit di hari ketiga siapa? Yang disalib siapa, Pak? Yang bangkit di hari ketiga siapa? Yang disalib siapa, Pak? Nggak selesai nanti perdebatan. Pura-pura budak dia, pura-pura budak. Pura-pura lah. Aku masuk Bang Andi. Iya, monggo. Bunda, sebentar. MRTB. Ini gue pribadi ya. Ini gue pribadi ya. Ini gue pribadi. Yang gue nggak seret tuh begini. Kalau matinya di kayu salib, jangan bangkitnya di goa, jangan. Nah, sekarang mati di kayu salib, bangkitnya di kayu salib. Tunggu, saya tanya dulu. Ya. Aku mau tanya dulu. Ada enggak orang seperti Yesus? Bagus. Ini pertanyaan bagus sekali. Ada enggak orang yang seperti dia? Jawab dulu. Ini bagus sekali pertanyaannya. Ada enggak orang yang seperti dia? Gini. Ya ini bagus. Ini aku jawab ya. Kalau terus satu lagi. Sekali kalau dua. Orang Iya, ini dijawab. Kalau orang disalib jam 9 diturunin jam 3, semua orang bisa bangkit di hari ketiga. Kalau disalib cuma sehari aja belum itu, semua orang bisa. Terima kenyataannya MRTB. Saya jawab pertanyaan TB. Tunggu. Saya jawab pertanyaanmu, dengerin. Ada nggak orang yang sama dengan Yesus? Ada, Pak. Yesus itu di tengah-tengah, di samping kiri kanannya ada juga yang disalib. Itu maling, Pak, yang disalib. Sama dengan Yesus, Pak. Ada samanya, Pak. Dulu, Master. Begini, Master. Tunggu, Master. Jam 12 malam, sebelah kiri kanannya ada juga yang disalib. Master. Jam 9 malam dia udah ditangkap, disiksa sampai besoknya jam 12 siang loh. Oke. Disiksa. Iya. Oke. Jadi kamu bilang lagi itu nggak mungkin. Jadi jam 12 dari jam 12 malam disiksa terus. Iya, sini. Aku kasih paham. Coba kasih paham aku dulu ajaran yang baik dari Muhammad. Itu baru bagus. Ini pula ini adalah penjelasan medis mengenai penyaliban. Ini adalah penjelasan medis mengenai penyaliban. Kalau ame kores tuh jangan macem-macem karena data ada semua. Nah ini ya. Nah ini dari ini dari National Library of Medicine. Tidak perlu, itu kau saya tunjukkan itu tidak ada gunanya itu sama aku itu. Gak ada gunanya itu kalau kamu membicarakan ini secara medis kematian orang di kayu salib itu kayak gimana gitu loh. Kalau kamu membicarakan historical evidence, ini bukti historis dari penyaliban ya. Ini bukti historis dari penyaliban. Perhatikan di sini. Itu tidak perlu. Di zaman Roma Oke, atas permintaannya para saudara-saudara kita, host, tolong turunkan orang ini karena orang ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Kami butuh orang yang ngerti bahasa Indonesia. Itulah senjatamu paling ampuh kan, menurunkan aku kan. Mau buang-buang waktu. Diturun Anda turun aja di bawah dulu. Oke. Semua orang bisa kayak gitu, Bre. Oke, kita bacain data ya, Ikhwan ya. Ini untuk orang-orang Kristen ya yang mengkultuskan penyaliban Yesus itu sangat berat. Manusia tidak ada bisa yang menanggungnya. Oke, kita baca dulu data. Di masa ini langsung terjemahan aja ya. Tadi datanya udah dikasih lihat di awal, tadi tinggal dicek aja. Nggak mungkin kores edit data itu nggak mungkin. Di masa Roma, di masa Romawi, adalah hal biasa penyaliban dimulai dengan cara dicambuk di bagian punggung. Waduh, dejavu ya. Hal yang biasa ini dicambuk bagian punggung, pantat dan kaki dengan flagrum. Flagrum adalah cambuk pendek dengan ujung-ujung yang tajam. Korban diwajibkan membawa salib mereka ke tempat eksekusi di luar tembok kota. Berat dari kayu salib tersebut itu bervariasi tergantung dari regional dan tipe kayu yang digunakan. Oke. Ketika dia sampai ke tempat penyaliban, tangan dan kaki tahanan akan diset untuk dipaskan di kayu salib, entah itu dengan kayu atau dengan kawat. Dan salibnya pun akan diberdirikan sesuai dengan orientasi jarak agar bisa dilihat massa. Jika ini Yesus banget nih. Jika yang disalib kepalanya di atas, gitu ya. Ini akan disupport dengan small sheet yang dipercaya untuk memperpanjang waktu orang tersebut mati. Dan
korban yang posisi kepalanya di atas itu menghabiskan beberapa hari di kayu salib sebelum mereka mati. Yesus sehari aja belum udah meninggal. Terus dibilang bangkit, dikirain bangkitnya di kayu salib, ternyata di goa bangkitnya. Ini semua orang kalau kayak gini bisa, my bre. Semua orang kalau kayak gini bisa. Berikut lihat deh, cek perbandingannya ya. Ketika di kayu salib, 2 orang yang di kiri kanannya Yesus disalib itu dipatahkan kakinya. Yesus dipatahkan nggak? Enggak. Ketika malam hari Yesus diturunkan, 2 orang di sebelahnya diturunkan nggak? Diturunkan nggak 2 orang di sebelahnya? Enggak, belum. Manja sekali. Mau dibilang bangkit kok manja sekali. Kaki nggak dipatahin, belum sehari udah diturunin, dimakamkan dengan cara yang baik-baik di goa sana. Terus kalian bilang itu bangkit, Tuhan bangkit kayak gitu. Ironis, bre. Serius ironis. Semua manusia bisa kayak gitu. Kalau disalib nggak seharian, diturunin, ditaruh di goa. Bangkit itu di hari ketiga. Seminggu ke depan juga bangkit itu bisa dibilang. Ya. Jadi kita main logika di sini. Ini logikanya kritis dan menyakitkan. Lu mau bantah? Mari ke atas. Silahkan asatidku. Oke, cukup. Silakan Michael ditanggapi. Habis ini Bang Juma. Silakan, Rik. Oke, saudara-saudara, ini dari tadi saya nyimak, mengikuti, ya toh. Menarik sebenarnya, menarik sekali. Mungkin ya, saya tanggapi tadi Mister mana tuh, Bapak TB, ya toh. Mungkin maksudnya beliau karena di iman Kristen, ya toh, yang kita pelajari sementara ini yang dikasih info dari orang tua, terus leluhur kita, terus para pendeta dan lain sebagainya ya. Jadi kemungkinan besar, ya toh, keimanan Kristen itu kan memang kenapa mungkin sampai di proses penyaliban seperti yang dibaca itu ya, yaitu ada semacam perumpamaan ya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Yesus itulah yang ditugas dilahirkan ya untuk menebus dosa umat manusia itu di keimanan Kristen dan sampai proses penyaliban itu. Jadi di dalam kitab tadi kalau dibaca yang terkutuk ya Yesus itu sebagai manusianya, tapi di dalam iman Kristen itu kan yang jadi sebuah perdebatan di dalam keimanan Kristen, dia juga yang menjadi Tuhan. Nah itu kan akhirnya teman-teman bisa bilang, wah Tuhan 3 dong. Kalau saya percaya cuma satu Allah, kan begitu ya. Jadi mungkin tidak semua bisa memahami, bisa menerima tentang keimanan Kristen. Terus kemudian saya menarik untuk belajar tentang Islam, ya. Itulah keimanannya Kristen. Ya, terus saya kenapa saya menarik untuk belajar Islam? Saya menarik sebenarnya. Saya dengar dari beberapa ulama di Surabaya. Sebenarnya Islam itu sangat menarik buat saya untuk belajari. Masya Allah. Cuma terkadang ada beberapa yang memang yang saya senang ya, karena saya hidup bergaul sama teman-teman di Surabaya dan memang kebanyakan Islam. Cuman kalau ada yang sedikit fanatik, saya tidak terlalu masuk ke arah sana kan, karena kalau saya terlalu masuk ke sana, ya otomatis yang niat awalnya saya mau belajar Islam, akhirnya bisa gugur itu. Kalau saya terlalu mendalami yang terlalu fanatik kan kayak gitu ya. Karena saya suka kalau bilang kan Islam ini apa? Rahmat alamin kan begitu ya. Rahmatan lil alamin. Nah, itu kurang lebih segitulah. Jadi menarik sebenarnya, Islam mengajarkan hal yang luar biasa baik untuk kehidupan kita di dunia kan pastinya ya. Dan akhirnya itulah keimanan Kristen. Oke. Saya dengan Bang Juma mau bertanya lagi satu kali sih. Iya, silakan. Bang Juma ya, mengenai satu nyambung dari tadi saya bertanya, terus saya juga suka bersolawat ternyata saya ini ya, karena saya sering mungkin nonton, akhirnya saya bisa
Selawat Nabi itu saya juga suka ya. Masya Allah. Tanda ini. Kenapa? Tanda-tanda. Lanjut. Kalau suka sholawat. Lanjut. Pertanyaannya apa, Bang? Nah, saya suka nonton si Ustadz Gustomi. Jadi saya hafal tuh itu. Makanya setiap Jumat saya pasti Jumatan sama teman-teman. Walaupun saya belum sholat ya. Terus ini Bang Juma, ini kan saya baca yang bahasa Indonesianya ya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan untuk Nabi Muhammad, dan juga limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada keluarga Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat dan keselamatan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Ayat. Saya menjadi timbul sebuah pertanyaan ya, teman-teman mungkin bisa diperjelas ini kekhawatiran dalam diri saya, karena saya yakin satu, kalau di iman Kristen Yesus Kristuslah sang juru selamat untuk kita ya. Nah, terus kemudian pertanyaan saya dari bacaan ini, terus kemudian apa sih tugas utamanya Nabi Muhammad untuk kita umat manusia ini? Tugas utamanya lah setelah manusia jatuh dalam dosa, terus istilahnya kalau di Kristen itu putuslah hubungan antara Allah dengan manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Diutuslah itu putranya Isa Al-Masih itu lewat Bunda Maria untuk menebus dosa umat manusia kan. Kalau di Nabi Muhammad mungkin saya butuh penjelasan sedikit tentang kenabian Muhammad, karena di Kristen jujur terus terang tidak ada penjelasan tentang Nabi Muhammad, sedangkan ajarannya bagus gitu loh. Akhirnya saya mulai mencari terus mencari, belum ketemu ini. Oke, biar nggak lupa sedikit bro, saya tanggapin sedikit yang mengenai sholawat ya. Enggak. Ya, sholawat itu sendiri kepada Rasulullah itu tidak bisa diartikan bahwa Rasulullah itu belum selamat. Artinya di situ kita berterima kasih kepada Rasulullah karena beliau itu sangat berjasa kepada kita. Ya, sangat berjasa kepada kita yang telah menunjukkan kepada kita yaitu jalan yang terang benderang, ila tulumati ilan nur, dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang. Tapi kalau mau dipaksakan bahwa Nabi Muhammad itu didoakan itu nanti belum selamat, bagaimana dengan kitab Anda? Tuhan Anda doakan untuk selamat sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 7 ayat 10. Mereka bersuara dengan nyaring keselamatan. Bentar Bang. Mereka bersuara dengan nyaring keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Coba, Tuhan Anda masih didoakan. Di mana itu mungkin saya belum. Wahyu 7 ayat 10, coba dibuka Bang. Wahyu 7, sorry 10. ya. Nabi Muhammad manusia ini kita doakan wajar. Tapi Tuhan Anda didoakan loh. Oke ya. Oke, coba dibaca Bang. Siapa tahu saya bohong nipu. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba ya. Itu kan artinya bersolawat Bang. Keselamatan bagi Allah kami, keselamatan bagi Nabi Muhammad, keselamatan bagi Allah kami. Ini konteksnya sama ini. Apa mau dipahami? Tuhan Anda belum selamat. Oke, akhir Juma itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Bang Sugi ya. Mungkin dilanjut sama Bang Suma dulu. Ya, baik. Yang pertama, pencipta langit dan bumi di dalam Al-Quranul Karim memberikan legitimasi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah di dalam Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Ini dulu yang harus dipahami. Adanya legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala terkait baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kemudian ketika berbicara mengenai apa yang diterangkan terkait dengan Al-Quran, Al-Quran juga menjelaskan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi pujian demi pujian dari Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas nyata di dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan semua aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga Allah mengatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan Al-Quranul Karim kepadamu agar engkau menerangkan kepada semua manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka memikirkan. Jadi fungsi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus adalah untuk menjelaskan segala sesuatunya yang dibutuhkan umat manusia, baik yang dibutuhkan berhubungan dengan hubungan manusia kepada pencipta Allah, maupun kemudian yang dibutuhkan yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan sesamanya makhluk. Ini Al-Quran. Manuzzila ilaihim, apa yang Tuhan turunkan kepada mereka manusia, wala'allahum yatafakkarun, agar mereka memikirkan. Jadi kedatangan Rasulullah untuk menjelaskan Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang memiliki tujuan untuk memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Contoh, bagaimana caranya umat Islam itu menyembah Allah? Al-Quran menjelaskan, yaitu salah satunya sholat. Bagaimana cara sholat itu? Rasulullah menerangkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita lihat Kristen, ibadah hari Minggu. Mana panduan dari Yesus? Tak ada. Gelap. Ini adalah ibadah yang dibuat-buat, diakal-akalin, tidak ada petunjuk. Ingat, kalau saudara mengatakan saya mencari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Injil, tapi saya tidak menemukan, Anda keliru. Anda mencari nama beliau di sebuah buku yang dihasilkan dari orang yang jangankan Nabi Muhammad, Yesus pun mereka benci. Bagaimana mungkin ada kemudian nama beliau di situ? Tetapi ingat, Yesus masih menyisahkan pernyataan beliau di dalam Yohanes 16 dan juga Yohanes 14. Aku akan minta kepada Allah, kepada Bapa, kepada Tuhan, agar Tuhan mengirimkan penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kalian. Yohanes 16 adalah benar jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang. Dan apabila penolong itu datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan membimbing engkau ke dalam semua kebenaran. Dia akan mengajarkan engkau tentang hukum-hukum, dia akan mengajarkan engkau tentang pengisapan dunia akan dosa. Siapa oknum ini? Dan ketika ia datang, kata Yesus, ketika ia datang, kata Yesus, dia akan memuliakan aku. Ingat kata kuncinya di Yohanes 16 itu. Dan apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Coba di Kristen atau di Islam, Yesus dimuliakan. Tadi kita bahas Galatia 3 nomor 13. Siapa yang mati terkutuk? Yesus. Dimuliakan enggak itu? Dinistakan. Di Islam, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, dimuliakan dia. Dia adalah laki-laki yang suci, dikandung dari wanita yang rahimnya suci, dikandung dari wanita yang tidak pernah bertunangan dengan siapapun, yang tidak pernah kemudian disentuh oleh laki-laki manapun, kemudian dilahirkan di tempat yang indah, bersih, asri, segar udaranya, yaitu di bawah pohon kurma yang rindang.
Di tempat saudara, lahir di kandang binatang. Ketika ia datang, ia akan memuliakan aku. Beliau adalah laki-laki yang suci. Di tempat anda, dia disebut anak hewan, anak domba, anak binatang. Di kami, dia disebut sebagai anak laki-laki yang suci. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Di tempat anda, dihinakan, dinistakan, direndahkan, dijadikan tumbal, dijadikan kutuk. Ada lagi ditampar, diludahin, diseret, ditoncok, ditombak dan seterusnya. Tidak ada lagi penghinaan di atas penghinaan itu. Di mana itu? Di Kristen. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Maka yang dimaksud di sini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Yohanes, bukan Matius, bukan. Karena mereka menghujat dan menista, meskipun kemudian catatan tangan mereka seakan-akan memuliakan, tapi pada dasarnya mereka menghinakan dan menistakan. Kenapa? Karena mereka menggantikan Tuhannya Yesus dengan Yesus itu sendiri. Yesus malu disembah di hadapan Tuhannya. Aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Bapa lah yang telah mengutus aku. Artinya kesaksian Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Kesaksian Nabi Muhammad, beliau adalah utusan Tuhan. Kesaksian Yesus, kesaksian Paulus, Markus, Matius, Yohanes, semua kesaksiannya dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang inkarnasi menjadi makhluk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini penghinaan, ini penistaan. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan, Bung, di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yanslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Jelas, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang tidak mengerti Taurat, kepada kaum yang tidak mengerti Injil, kepada kaum yang tidak mengerti Zabur, kepada kaum yang tidak mengerti kenabian, kerasulan dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, wa yuzakkihim. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quranul Karim, melalui hadits Rasulullah, melalui ketetapan beliau, melalui pengajaran beliau, melalui sunnah-sunnah beliau, melalui amalan-amalan beliau, melalui pekerjaan-pekerjaan beliau, melalui apa yang dicontohkan oleh beliau. Kata Allah, beliau wa yuzakkihim, mensucikan umatnya, mensucikan jiwa umatnya, mensucikan umatnya dari dosa-dosa. Ini kedatangan beliau. Ketika kemudian umat Islam punya dosa di pagi hari, dihapuskan dengan sholat zuhur. Ketika kemudian umatnya punya dosa di tengah hari, dihapuskan dengan salat azhar. Ketika kemudian umatnya punya dosa di sore hari, dihapuskan dengan salat maghrib. Ketika umatnya punya dosa di petang hari, dihapuskan dengan salat isya. Dan ketika kemudian umatnya punya dosa malam, dihapuskan dengan salat subuh. Subhanallah. Dan ketika umatnya punya dosa harian, dihapuskan dengan hari Jumat. Dan ketika umatnya punya dosa mingguan, maka kemudian umatnya dihapuskan dosanya dengan amalan-amalan bulan suci Ramadan. Subhanallah. Wa yuzakkihim. Alhamdulillah. Umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal penebusan dosa, tapi umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal penyucian jiwa. Apa itu? Ibadah-ibadah, amalan-amalan soleh yang kemudian mengantar mereka ke jannah. Apa kata Allah tentang surga? Orang-orang yang melakukan amalan solehah, mereka kemudian dijanji oleh Allah
hamba-hamba ini diberikan kemudian janji yang akurat dari Allah. Mereka masuk ke dalam surga bersama dengan keluarga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Umatnya yang sudah disucikan jiwanya kemudian bersama dengan anak-anaknya masuk ke dalam jannah, berbahagia di sana, khalidina fiha abada, di dalamnya mereka kekal untuk selama-lamanya. Nah, ini Rasulullah dikatakan oleh Al-Quran, wa yuzakkihim. Nabi Muhammad datang kemudian kepada umat manusia. Siapa yang mengikuti dia, jiwa-jiwa mereka akan disucikan. Kenapa? Karena amalan-amalan perbuatan yang ia lakukan. Apa hubungannya dengan amalan? Kembali kepada Yesus. Ketika ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang penginsapan manusia akan dosa. Subhanallah. Ini include dengan pengajaran Al-Quran. Terakhir, Al-Quran mengatakan, wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitaba walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bih man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh, wahai Nabi Muhammad, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah Al-Quran itu, apakah petunjuk itu, dan kamu tidak mengetahui apakah iman itu. Tetapi dengan ruh Al-Quran kamu mendapatkan cahaya. Dengan Al-Quran itu pula kamu mendapatkan petunjuk. Sungguh engkau benar-benar membimbing kepada seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Ini menggenapi nubuatan Yesaya 42 nomor 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya, agar supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Satu-satunya nabi yang diutus ke atas muka bumi ini untuk menyatakan hukum-hukum Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa hanya untuk bangsa Israel, Harun untuk Israel, Daud untuk Israel, Salomo untuk Israel, Yesaya untuk Israel, Daniel, Samuel, semua hanya untuk Israel. Yesus hanya untuk Israel. Hukum-hukum yang mereka bawa hanya berlaku untuk Bani Israel. Mana dalilnya? Ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah hak kepunyaan Yakub, tidak untuk yang lain. Mana dalil yang lain? Mazmur 147. Hukum-hukum Tuhan tidak berlaku kepada bangsa-bangsa lain. Hukum-hukum Tuhan tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, melainkan hanya untuk Bani Israel. Berarti bukan mereka yang dinubuatkan di dalam Yesaya 42 nomor 1. Yang dinubuatkan di sini adalah seorang hamba Allah yang diberikan roh di atasnya agar hambanya itu menyatakan hukum-hukum Tuhan kepada seluruh umat manusia. Dan itu berkesesuaian dengan apa dan di mana serta ke mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus. Ila siratil mustaqim, tujuannya wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, kepada seluruh umat manusia agar membimbing seluruh umat manusia. Seperti yang saya katakan tadi, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, tiadalah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Berarti hukum-hukum